waktu awal target aku sendiri di 1200, 1500. Begitu dia kena 1300, target 1700, 1800. Udah itu aku nggak pernah nge-call lagi. Nah, kalau Cici tau lah, kalau karakter aku kalau udah naik itu aku nggak akan pernah call lagi. Kayak BRPT kan udah naik kan dari harga 800, 820. Aku udah nggak pernah call back BRPT lagi gitu. Ya kita udah tahu bullish gitu, itu udah bullish, nggak perlu kita analisa, kita asal beli, nyangkut juga balik gitu. Jadi kalau saham bullish, yang penting tren nggak patah, nggak ada ini, ya aman kalau bermain di dalam tren. Yang penting kita tahu nih mana biasanya kalau yang aku callback kalau untuk saham itu saham yang sedang keadaan masih di bawah ya, sideways atau di bawah gitu. Oke, Kang, ini kan dari jam 1, aku opening dulu ya. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi sambil ngobrol-ngobrol santai, sambil ngupas saham, sambil ngelihat market ke depan, minggu depan dan selanjutnya itu kira-kira apakah market akan balik cerah, akan rame. Nah, kita akan ngobrol, jadi kalian boleh nanya mau kolom chat atau mau resen, nanti kita santai aja hari ini. Jadi nggak terlalu berat, materinya nggak ada. Kita memang lebih mengupas market ke depannya. Tapi kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham hari ini hanya sifatnya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu jadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal itu. Pak Kuswara merupakan profesional trader dan mentor BBK Smart Trader dengan yang trading for a living. Jadi beliau merupakan lulusan Akademi Pariwisata, berpengalaman kerja saat ini sebagai CFO di perusahaan farmasi. Jadi kalau lihat kan memang ke background Pak Kus ini enggak secara teknikal, tapi dia adalah pelaku. Jadi di sini yang akan kita belajar dari orang yang udah lama berkecimpung di pasar modal dan sehari-hari itu ngeliatin saham dan mungkin mencari cuan dari saham. Nah, itu mungkin itu agak beda ya. Dan baiklah kan, tanpa lama-lama lagi kita akan ngobrol ya hari ini ya, Kang. Kira-kira Kang, silakan Kang, ada yang mau di-share nggak untuk kedepannya nih, minggu depan kira-kira market bagaimana nih? Boleh. Siang-siang semuanya untuk teman-teman ILC ya. Izin sharing sebentar ya, kita pembukaan dulu aja ya untuk teman-teman. Kita udah masuk tengah semester nih ya. Di tengah tahun, semester kedua. Jadi waktunya sebenarnya kalau aku biasanya sama teman-teman biasanya review atau lihat lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita ajak nih teman-teman nih bersama-sama, gimana maksudnya Om Kus. Pertama, kamu di sini nih, kamu tipe yang mana? Ya kan, benar nggak? Apakah seorang scalper? Di market itu kita seperti IC, all you can eat. Iya, benar. Jadi selalu ada market, setiap hari itu ada yang baru, ada yang bikin potensi naik, tapi juga banyak juga yang bikin potensi turun gitu ya. Benar. Ada yang potensi, aku beli saham ABC, tiba-tiba baru beli, PHP nih kena 5%. Coba deh, aku tunggu. Nah, ini tentukan juga. Nah, nanti mungkin di bootcamp aku akan lebih detail lagi kamu tipe yang mana, nanti aku akan breakdown juga. Jadi scalper ada namanya juga day trader ya. Kalau scalper biasanya beli jual dalam berapa, 1 menit, 2 menit, udah selesai. Yang penting jualan dapat 35%, langsung kabur. Tapi dia konsisten dia, Cici. Ada orang yang kayak gitu 3% per 3 jam, 2 jam, tapi konsisten 10 hari udah 10%, 30% gitu, Ci. Waktunya cuman memang harus ini banget, tapi pekerjaannya dia lebih berat dari seorang swing trader sama investor. Karena apa? Biasanya market tutup, seorang scalper itu dia riset dulu, Ci. Seorang scalper itu dia akan riset sambil besok lihat apa yang ada di running trade, kira-kira baca bid offer, biasanya lebih ke tape reading gitu ya. Kayak Cirita, aku lihatnya Cirita lebih banyak pengalamannya di tape reading ya, Ci ya. Iya, aku lebih suka ke swing. Soalnya kalau buat aku sendiri ya, scalping itu buat aku nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, karena untungnya cuma berapa poin. Tapi kalau salah ya, kalau salah posisi itu kegebuknya gede. Jadi istilah tabungannya dikit. Tapi sekali kegebuk salah posisi,
langsung ke jump rate gede. Iya, kalau kita swing kan ya udah, memang kita udah tahu story-nya kayak gini, jangka panjang akan ada potensi kayak gini-gini. Jadi perlu waktu gitu, dipupuk dulu lama, tunggu ayam dari masih bertelur, nanti telurnya udah gede jadi anak ayam, baru nanti jadi ayam gede gitu. Dan kita jualannya nanti pas ayamnya udah gede kayak gitu. Nah, ini yang kedua ada namanya day trader. Day trader biasanya beli sore jual pagi. Aku kadang suka melakukan ini, Ci. Iya. Beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore, day trader. Aku kadang-kadang, cuman nggak terlalu sering juga, kadang-kadang kayaknya enak nih, udah Iya. karena setiap saham itu mempunyai karakter, begitu sesi 1 dia naik, sesi 2-nya kempes, Ci. Iya. Ya kan? Iya, benar. Terusnya orang nyangkut tuh pada ngomel-ngomel, kita beli jual pagi gitu. Kadang-kadang aku juga callback beli ngebit di after jam 3 sore jelang closing, jual di pagi. Ya kayak salah satunya beberapa kali BRMS berhasil gitu ya. Iya. Cuman off the record aja. Terusnya ada namanya swing trader. Swing trader ini kalau kemarin kita penjelasan menggunakan pivot point. Ini bisa jadi day trader, bisa jadi swing trader nih yang kemarin pivot point itu. Karena kenapa? Pivot itu kan untuk 30 hari atau 1 bulan. Jadi mengukur untuk volatilitas risk and reward-nya juga udah pakemnya support nggak akan berubah gitu selama 30 hari, nanti akan berubah itu 30 hari. Kalau kita pakai time frame weekly atau monthly, pivot itu nggak akan berubah selama 1 tahun, dia akan berubah nanti di bulan Februari. Itu pivotnya, Ci. Itu kelebihannya. Jadi selama pakai pivot weekly atau ini nanti kita lihat aja ke chartnya. Lalu ada yang tipenya banyak teman-teman dari cerita lebih seneng mau-holdnya itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun yang tadi Cici bilang, telur pecah ya kan, Iya. wah tiba-tiba dapat jackpot 200%, benar. dapat jackpot di atas 50%. Iya. Ya, mungkin ada yang swing trader kombinasi sama investor. Ya ini dulu ya yang kita harus tahu nih tipenya tipe mana. Lalu kita kedua di sini market. Kemarin di sini tanggal 3 Juni aku udah bikin chart, ini chart 3 Juni. Begitu ya IHSG turun ke sini, aku bilang dia akan naik dulu, habis naik turun lagi. Ya nanti akan naik lagi, Ci. Dan ini kok chartnya begini, kembali lagi ya, pergerakan saham ataupun market itu dinamis ya. Naik turunnya suatu harga itu dinamis, penuh dengan dinamika. Kita siap nggak dengan dinamika? Kira-kira misalnya kan sekarang lagi di 6850-an ya. Kalau IHSG turun di bawah 6800 siap nggak? Atau di bawah 6700? Ya prepare the worst gitu. Jangan IHSG kata Om Kus kayaknya mau ke 7.300, 7.500. Ya, tapi kita juga harus pilah-pilah saham yang kira-kira apa sih yang membuat IHSG bisa bergerak ke 7.300, 7.500. Nah, mungkin menggunakan fundamental, boleh silakan. Ingin menggunakan technical juga, itu silakan. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Cuman kalau bisa, terus pelajari ya, didalami. Oke, selanjutnya aku pindah ke trading view ya. Di sini untuk market IHSG sendiri sebenarnya memang masih sideways. Ini lagi sorry. Nah, oke. Aku matikan dulu. Nah, ini weekly karena sekarang kan udah hari Minggu nih. Jadi aku biasanya hari Minggu ini buat PR untuk cara membaca bagaimana nih antara buyer sama seller lebih kuat di mana. Jadi aku pendekatannya selain pakai ini juga aku pakai candlestick. Candlestick itu umum dan itu wajib dipelajari juga. Karena kenapa? Orang Indonesia, market Indonesia lebih cenderung menggunakan candlestick. Jadi aku nilainya antara pembeli dan penjual 2 minggu terakhir ini seimbang. Walaupun kalau kemarin kita udah pernah jelaskan di sini, ini bullish, buyernya lebih kuat, melanjutkan buyer, dan di sini ada harami. Kemungkinan kalau harami aku bilang akan melanjutkan koreksinya ya. Cuman kalau dia melanjutkan koreksinya, umumnya nih, ini secara data 15 tahun terakhir, bulan Juli itu 80% win rate-nya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Gitu Ci. Pernah nggak berhasil
cuman 2 bulan kalau nggak salah, itu tahun 2008 dan tahun berapa aku sendiri sedikit lupa. Cuman yang aku lihat datanya sebenarnya peluang untuk cuannya di bulan Juli ini besar. Cuman kenapa dia koreksi? Aku melihatnya dia nanti ya, satu dia mungkin sedikit turun nih. Bentar, gimana nih? Nah, dia akan sedikit turun, nanti dia ngejarum lagi nih, jadi tiba-tiba jadi candle hijau nih, Ci. Mungkin di minggu kedua ke minggu ketiga dia akan jadi candle hijau gitu. Dia akan kembali lagi ke level 7250, tapi dia tutupnya kurang lebih sejajar sama warna ini, Ci, yang bulan lalunya. Kurang lebih seperti itu ya visualnya. Kalau aku ngelihat tadi, kita udah ngelihat sebelumnya, nah orang lihatnya mungkin di sini ada namanya kemarin double top gitu ya, banyak banget, wah ada double top, tapi kan double topnya udah tercapai. Biasanya kalau target sudah tercapai itu akan ada namanya konsolidasi sideways. Nah kalau di sini konsolidasi sideways, aku bacanya polanya triangle sih. Polanya triangle itu nggak bullish, nggak bearish. Cuman kemarin kita ada reversalnya cukup lumayan tinggi sih di sini. Nah, ini aku analogikan bahwa dia sedang membuat high low bullish penan sih. Kalau dia bullish penan, katakan dia break di sini, ya harapannya ya, kita kan berharapannya mungkin di semester 2 tahun depan dia targetnya bisa all time high lagi. Tahun depan, bukan tahun ini gitu ya. Kalau tahun ini kayaknya masih ada geopolitik, kita ngelihatnya dari makronya, masalah tarif, terusnya masih masalah perang, perdamaian dan lain-lain. Jadi mungkin bagaimana IHSG konservatifnya aku target di akhir tahun tutup di 7.400, 7.500 sih, gitu Ci. Itu satu. Jadi gimana market? Buat aku sih masih aman-aman aja, masih sideways aja. Orang juga aku melihatnya juga kemarin likuiditas tuh sepi ya, karena kemarin Amerika satu libur. Iya, Amerika sama libur, itu 4th of July. Terusnya juga di market Indonesia lagi FOMO-nya IPO. Iya, itu ada duit Coin, ada CDIA. Mungkin di sini teman-teman punya pengalaman yang di cuan ya, punya pengalaman di brand yang kemarin baru. ini lebih parah. Kalau CDIA makanya orang siapa tahu aku beli 100 juta, 200 juta bisa kayak brand. Harapannya kan seperti itu. Cuman kalau aku nggak berharap seperti itu, karena kenapa? Aku nggak ikut sih. Iya, emang aku nggak susah. ikut karena kenapa? Mungkin di sisi lain saham-saham pada ketahan, tapi ya ada tapinya di sini. Saham-saham Indonesia yang udah listing duluan, ini posisinya dalam area-area support sih. Semua almost nih, kayak kemarin aku nge-call ADI hari ini untuk salah satu sekuritas swasta, aku call ini udah mulai naik 1% gitu ya. Terusnya bankingnya orang-orang pada nungguin kan, mungkin yang seneng sama BCA pasti pada nungguin BCA-nya itu pengen di bawah 6.800, 8.600, 8.600. Nah ini area support juga nih Ci, kalau kita pivot nih, ya kan, jadi ya pas banget di area-area support gitu. IHSG area support, banyak orang IHSG bisa ke berapa? 8.300, 8.100, ya bisa aja kalau BCA-nya turun ke 7.900 lagi gitu ya. Tapi kemarin tuh udah mulai ada dana asing masuk, udah mulai kelihatan, di mandirinya juga udah ada, aku lihatnya. Jadi kalau pengen IHSG balik lagi ke atas ini, pastinya banking lagi, kembali lagi. Banking itu sebagai pembobot untuk menggerakkan IHSG masih cukup besar. Reasonnya kemarin kayak BCA ini rilis satu, di sini ada Harami, dia korektif. Sekarang di area-area support ya, yang penting dia jangan tutup di bawah fraktal nih Ci. Untuk BCA-nya nih, nggak boleh tutup di bawah 8.300. Jadi kalau besok ada koreksi, teman-teman untuk ini kesempatan buy on weakness is the time gitu Ci, buat aku ya, koleksi kayak BCA. Terusnya yang kedua ada BRI juga, tuh kan support juga Ci. Jadi arah market yang orang mungkin ini BRI di support ya? Support Ci.
support tuh. Ini lagi pelan-pelan, ntar dikit lagi juga nih kena di bawah 3.600-an ya, di bawah 3.640. Orang udah mulai pada ngebit lagi, Ci. Udah pada, mungkin yang nggak kebagian IPO, biasanya kan IPO-nya kayak aman, brand, cuman kebagiannya lotnya dikit, Ci. Ujung-ujungnya kemana lagi, Ci? Ya kesini-sini lagi, Ci. Oh, tapi ini banking itu beritanya nggak bagus loh. Jadi takutnya gini, itu kan bentuk udah jelas ya. Apa top, rounding top kan? Rounding top nggak sih? Top, aku lebih ke ini, Ci. Aku kemana? melihatnya dia rectangle aja, Ci. Netral. Oh, itu netral. Kan kayak lower low, higher low gitu nggak sih? Belum, Ci. Belum. Belum. Ini supportnya aja dari 3470, Ci. Masih jauh. Kalau BRI doang yang masih jauh. Kalau BCA dikit lagi sampai tuh supportnya. Nah, kalau memang BRI agak sedikit jauh, karena kenapa? Bulan lalu itu kan naiknya kenceng banget tuh. Iya, benar. BRI. Iya. agak lain gitu ya BRI. Terusnya kalau kita bahas Bank Mandiri itu sendiri, lanjut pas di area support juga gitu. Banyak saham-saham blue chip yang menarik di area support gitu. Tinggal temen-temen mau sabar apa enggak. Kalau kayak cerita kan enak, udahlah ntar 6 bulan 1 tahun juga naik ya kan, terus sebelum dividen ntar dapat dividen lagi gitu, Ci. That's good gitu. Terusnya lalu ada apa lagi, BNI ya, untuk big moversnya ya. Nah ini Mandiri juga, BNI juga udah mulai ada pembalikan ya, sedikit tuh. Ini udah masuk area, kalau di smart money concept ini udah masuk imbalance-nya, emang udah masuk area demand-nya, Ci. Tuh, agak warna abu-abu, aku pakai smart money concept. Ini emang udah masuk ininya, mungkin agak sedikit overshoot di sini, baru dia ke sini, Ci. Balik lagi. Upside-nya jadi lumayan tuh, 16. Tinggal time frame-nya aja, teman-teman, bagaimana. 32 kita yang paling tertingginya ya, yang paling tertingginya kurang lebih ada 42. Nah ini kalau misalnya dari sini resikonya ada di berapa, dia nggak boleh tutup di bawah 38, 30, 4%, 4% dapat 16%, 32%. Lumayan ya. Wah lumayan, tinggal time frame-nya aja. Tapi disesuaikan. Kalau Kang Kus itu berarti murni cuma ngeliat dari technical chart-nya aja ya? Nggak terpengaruh dengan berita-berita ya, Kang ya? Aku berita biasanya gini, berita itu ada positif, negatif. Cuman buat berita selalu aku bawa positif, Ci. Kayak misalnya kayak BRI ya kan. Kemarin tuh ada berita yang ketangkep korupsi KPK, terusnya bisa ini sendiri. Sama laporannya jelek. Buat aku positifnya aku bisa dapat barang murah diskon. Iya jadi kamu nggak jadi nggak ngelihat berita itu sebagai katalis ya berarti ya. Kalau aku kan sangat news ya, misalnya newsnya resultnya jelek, nanti aja deh tunggu teknikal udah jadi ke arah naik baru beli, mungkin agak telat gitu jadinya. Misalnya kita baca lagi kayak BCA kan kemarin secara year on year labanya 100%, 30%, 11%, mohon maaf. 11% laba BCA, harganya lagi turun, tinggal nunggu naiknya doang kan. Di area support ya udah. Mau berita apapun kayak gitu, aku sih lebih fokus emang pure technical murni, PA murni gitu. Jadi bos lu masih Kus kagak peduli yang begini-gini. Iya, emang enggak, Pak. Karena kenapa? Harga nggak bohong, Pak. Fundamental biasanya rilisnya telat. Tapi kalau harga bergeraknya itu setiap menit, setiap jam, setiap detik, setiap hari bergerak. Waktu turun dan naiknya nanti reasonnya belakangan gitu. Reasonnya pasti akan ada gitu. Ini kenapa turun, kenapa ini? Ya antar aja. Yang penting kita apa sih fungsinya, money managementnya dulu nih. Risknya dulu kita hitung, Ci. Jadi bukan rewardnya dulu gitu, Ci. Risknya aja dulu. Itu kalau sisi aku. Jadi di pasar Indonesia masih oke. Gitu. Tambah lagi kemarin aku lihat ini mau all time high lagi nih, siapa? Dow-nya. Dow Jones.
Dow Jones-nya kemungkinan akan ada sedikit koreksi dulu nih ya, agak sedikit ke sini. Aku ngeliatnya di sini tweezer top memang pas di area-area apa namanya? Resist, Ci. Kebetulan aku juga kemarin hari Kamis aku lagi nge-short pas lagi diusut ujung lagi nge-short dulu scalper, Ci. Kalau di forex kan bisa 24 lagi nge-short, sekarang lagi floating cuan. Harapannya sih bisa ke sini baru saya beli, aku target all time high. Jadi ikutin ritmenya aja karena Nasdaq-nya udah koreksi ya, udah all time high, tinggal Jepangnya belum, aku lihatnya Jepangnya Nikkei-nya belum, cuman Indonesia mungkin lagging karena kita lebih ke emerging market, Ci. Iya. Biasanya leading-leadingnya dulu pada lari, habis leadingnya lari, baru semuanya gitu, Ci. Terusnya aku ngelihat Bitcoin-nya juga udah mau all time high juga, iya, jadi balik. aku kan benar-benar trading for living, ngikutin, aduh market Indonesia lagi nggak ini, ya udahlah. Lagi volumenya nggak ada. Untungnya mungkin lagi di market index, atau kadang aku main di USD Japan. Nah biasanya kalau USD Japan ini aku belajar dari salah satu guruku juga, siapa Cici pasti tahu, Kang Edi. Ini acuannya Japanese USD Japan ini comparisonnya dengan emas, Ci. Biasanya kalau USD Japannya turun, emasnya naik. Makanya kadang-kadang aku suka trading di sini. Wah, aku lagi jualan USD Japan, oh berarti aku siap call saham emas. Makanya ini kok si Kangkus emasnya lagi turun kok di call, karena aku udah ngelihat dari pergerakan dari ininya juga gitu. Sekali buka chart kan ada Japan Basket, aku hitung, terus ya ada dolarnya juga. Jadi benar-benar 24 jam ini komputer nggak pernah mati, Ci. Nah itulah makanya. Nah itu makanya aku nggak pernah mati. Kali ini kita mau bikin bootcamp dari praktisi, yang kalau kemarin kan aku pernah bikin kelas teknikal sama akademisi, istilahnya si Satriawan kan memang dengan full sertifikasi CTA lah, CEWA lah. Nah sekarang kan kita belajar, nanti yang bootcamp akan kita mulai 13 Agustus kan sama praktisi langsung nih, jadi bisa belajar trial and errornya juga. Biasa errornya di mana nih, kan kita kan paling salahnya suka tarik garisnya lah, atau baca ngambil titiknya atau gimana deh, nanti kita belajar kan di situ ya Kang ya. Nah sama ini Ci, tambahannya banyaknya kayak yang di hari terakhir itu kan ini tools TradingView ini banyak banget nih. Banget, iya. Ya kan banyak banget, nggak semua orang tentu bisa memaksimalkan tools yang ada di TradingView nih, seperti ini. Nah aku aja ini adanya segini nih, Ci. Favoritnya aku tinggal jejer banyak begini nih. Jadi kalau misalnya aku mau bikin triangle, aku langsung tarik, oke, jadi triangle. Nah ini kan yang nggak banyak orang pakai gitu. Iya benar. Jadi nanti aku akan coba bantu teman-teman mungkin pengen bikin order block area supply demand. Iya tuh. Langsung tuh. tarik tuh. Aku enak. Lagi mau belajar ini demand juga. Yang ngeblok. Jadi nanti kita cari point supply and demand dan lain-lainnya juga kita di sana gitu. Oke, kita kembali lagi, boleh ke market? Yes. Memang di sini kita tahu ya sideway turunnya juga IHSG di sini kita lihat tanpa volume, Ci. Ya. Turunnya dia sejak awal bulan 6 itu Juni ya. Iya Juni. Sejak bulan Juni pertengahan udah turunnya tuh udah nggak ada volume sih. Karena begitu announcement CDIA dapat pernyataan efektif, hari itu juga langsung marketnya terkoreksi. Mulai dari grup-grup media kelihatannya orang mulai jualan barang-barang yang terkait sama grup media, duitnya itu buat nimpuk di IPO CDIA, di mana sekarang ternyata kebuktikan IPO CDIA 30 triliun. Gila, gede banget duit yang ngumpul di sana, makanya marketnya nggak ada angin, nggak ada volume. Dan kemarin juga 1, 2, 3, 4 hari ya, bahkan 2 minggu lah aku bilang. Iya, 2 minggu. Market nih kita bisa lihat volume tuh kecil di bawah rata-rata ya, di lebih dari 20 hari volumenya atau 60 hari turun gitu. Tapi ada tapinya, volume turun. Aku pakai RSI stokastik, Ci, di bawah. RSI stokastik ini
Aku lihatnya, aku nggak ubah-ubah, aku pakai yang 1433. Ini areanya lagi di bawah semua, Ci. Ini tinggal ngedorong doang, makanya aku confident bisa ke 7.500, balik ke indeks 7,5 ya. Iya. Cuman ya itu kan konservatifnya aku, itu untuk di akhir tahun ya. Kalau misalnya lebih ya kita pasti beggar kalau dikasih lebih, Ci. Pasti beggar kalau kita dikasih di atas 2, ternyata target Omkus yang 7.500 lewat tuh, jadinya kenanya 7.700, berarti portofolio kita beggar. Kayak kemarin aja kan bulan Juni ya, bulan Mei itu kan, bulan Mei itu portofolio pasti di atas 10%, di atas 12%. Aku bukan ngomongin saham ya, pasti portofolio di atas 12%, karena kita lebih ke portofolio management, bukan manage saham gitu. Iya. Terusnya di bulan Juni juga itu portofolio 8% naik, Ci, kalau kita perhatiin. Artinya 2 bulan peningkatan portofolio lumayan. Nah, memang sekarang orang udah mulai pada reduce, porto mulai pada rombak. Mana nih kira-kira yang seperti 2 bulan kemarin gitu, Ci. Ini memang market Indonesia itu market trading gitu, bukan untuk market invest, karena base-nya kita komoditi market. Dan itu ini, kita nggak ada asing, Kang. Kita asingnya nggak ada. Kalau asing kan asingnya duit gede kan. Kuat, iya, nggak, kalau ada asing kan dia masuk tuh terus aja beli. Itu kan higher high higher low. Makanya kalau setiap kali kita trading barangnya hilang. Nah, tapi kan sekarang mostly retail. Dimana mungkin ada retail juga yang pakai fasilitas pembiayaan atau margin kan. Jadi mereka harus cepat kan. Kalau nggak cepat nanti balik modal. Maka itu bikin kita menjadi market trading gitu. Iya, emang yang gitu. Yang terakhir ini mungkin teman-teman lebih suka menggunakan MACD ya. Untuk siang ini aku kasih bonus tambahan sih. Nanti detailnya waktu bootcamp. Teman-teman mungkin pada menggunakan RSI atau menggunakan MACD ya. Kalau aku ada namanya indikator tambahan, dan ini aku lebih menggunakan ini dibandingkan menggunakan MACD atau RSI. Oh iya, pakai apa itu? Ini namanya Direct Movement Index atau ADX. Karena di sini aku bisa melihat arah tren secara jelas, Ci. Jadi cara bacanya gimana? Jadi nggak cuma bahas ini, jadi kita harus ada edukasinya juga siang ini, Ci. Benar. Jadi gini, kalau teman-teman menggunakan di sekuritas apapun, menggunakan TradingView, bisa pakai DMI. Aku lagi coba buka di Stockbit. Hari ini nggak bisa kebuka nih, nggak tahu kenapa nih. Lagi maintenance mungkin. Karena Jumat. Iya, dari tadi aku nggak bisa buka. Coba aku pakai mana nih? Aku pakai Lotus di sini. Sebentar ya teman-teman. Jadi aku kasih bonus untuk edukasi wawasan. Oke. Sip. Teman-teman yang mau belajar charting, mumpung lagi nggak bahas ini, kita bahas yang ini aja gitu ya. Ini Juli kok antam lompat ke atas ya? Kenapa? Juli tiba-tiba ke sini. Nggak tahu nih, lagi turun tiba-tiba chartnya ke atas. Error nggak ya? Error kayaknya sih, kayaknya biasanya lagi mock trading kayaknya. Kadang-kadang sekuritas ada mock trading. Pakai TradingView aja. Ini TradingView. Aku ajarin untuk orang teman-teman ya di sini dari yang standarnya, Ci. Maksudnya. TradingView aku udah full setup, Ci. Misalnya Cici, saham apa, Ci, yang lagi lihat, Ci? Toba. Oke, Toba di sini ya. Oke, Toba bentukannya kan seperti ini ya, chartnya ya. Toba seperti ini. Tadi kita kan bahas pakai DMI, ADX DMI. Jadi di sini ada namanya DMI, aku setting 5/3, Ci. 5/3. Lalu ada namanya plus D sama minus D sama ADX ya. Jadi ini tuh apa ya? DMI ini kesingkatan itu ADX itu singkatan yang warna hitam ini ya.
ini namanya average true range, average direct movement sih. Ya, ini yang warna hitam ini namanya ADX, yang warna merah ini warnanya namanya direct index ya, direct index, dan ini direct index positif. Jadi ada 3 variabel di sini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya aku pakai di 30 Ci. Misalnya dia rata-rata harganya udah menembus di level 30. Artinya ini kekuatan strong antara jual sama belinya nih tinggi. Kayak Toba yang punya Cici. Ini kan positifnya lagi di atas 30. Berarti trennya lagi naik. Udah. Nggak salah gitu. Makanya kok kampus nggak ngapain Toba? Ngapain dipanggil, orang lagi naik. Kalau aku gitu Ci, ya kan, kalau aku cari yang mau crossing gitu antara kayak gini nih Ci. Nah, waktu awal dari sini aku nge-call. Nah, di sini aku nge-call, cuman udah di sini aku nggak call lagi gitu Ci. Karena kenapa? Ini satu, ini yang warna merah ini ya, warna merah ini direct movement-nya ini dia masih di bawah Ci. Masih di bawah artinya tekanan jualnya masih kalah. Apalagi kalau dia sampai di bawah 20 levelnya di bawah 20, ya udah pasti bullish sih. Harganya kadang-kadang auto reject atas atau arah. Contoh nih yang lagi di sini nih ya. Kita tanggal berapa? Ini bisa kita lihat. Tanggal 4 Juni. Terusnya kita lihat di sini. Begitu dia nge-crossing 30 sama di sini ya. Sini sama sini. Kita lihat pergerakan harganya nih. Tuh. Ya kan? Kenceng kan? Begitu. Ini yang kita cari Ci gitu. Screenernya. Iya. Jadi kalau sekarang kayak gini, aku nilainya dia bullish, tapi ADX-nya nih yang warna hitamnya nih, warna hitamnya lagi di bawah Ci. Artinya apa? Dia sideway. Dia lagi nggak ada arah tren. Ini kan average direct movement index ADX-nya ini nih. Karena kenapa? Ya kita bisa lihat angkanya di sini. Ada 19, 23 yang kuatnya emang tekanan beli daripada, tapi ngelihat ADX-nya masih di 19 belum mau naik. Tapi kalau udah di 30 dua-duanya nih manjat kayak kemarin di sini tuh, dua-duanya lagi di atas kan, tuh kenceng sih harganya juga tuh, sekali naik kenceng, naik terus aja. Iya, dia orang ketinggalan ya. Iya benar. FOMO. Aku semenjak di sini aku udah nggak pernah call buy lagi Ci gitu. Kalau kemarin misalnya yang kemarin itu fenomenal PGO ya. Iya PGO, kita lihat PGO bagaimana kan waktu kita awal nge-call ini. Di sinilah aku confident nge-callnya itu di sini. Habis itu kita lihat nih ya, di sini nge-call, lihat ADX-nya atau ininya. Nah, ini masih kayak gini. Nah, yang kita cari ini kayak gini-gini, Ci. Yang ADX-nya tetap di atas, ininya tetap di atas. Ini yang kita cari, Ci, gitu. Yang cari yang hitamnya itu di atas. Hitam di atas sama yang warna birunya. Kalau default-nya seperti ini tampilannya, Ci. Default-nya seperti ini. Teman-teman, cuman aku agak sedikit modif di sini 5 karena balik lagi aku sebagai trader for living, sini 3, jadi time frame-nya 53 buat aku cukup lah gitu sih. Lalu yang di sini ADX-nya yang warna merah aku ganti warna hitam biar tahu nih yang market index-nya yang mananya lebih clear and clean gitu sih. Iya. Aku ubah. Ini cara cheatnya aku sih untuk teman-teman. Jadi tapi nanti ada lagi yang pengen ikut bootcamp, nanti aku kasih bonus lagi yang early bird sih. Yang early bird aku kasih money flow. Nggak ada kan yang pakai. Kadang-kadang maksudnya gimana money flow? Banyak orang yang pengen tanya, Om, money flow tuh maksudnya kayak gimana? Contoh BRPT ya. Ya, BRPT itu kelihatan ya money flow waktu di bawah ya? Dari bawah iya. Kelihatan. Dari sini. Tuh. Ini akan aku coba share nanti yang early bird ikut. Makanya kan yang lain pada nge-call-nya apa? Cuan, iya. PPIA, benar.
ini aku bilang enggak, uangnya di BRPT. Coba lihat YouTube aku sama cerita terakhir, uangnya di BRPT. Tuh, ini udah akumulasinya dari sini udah kelihatan. Nah di sini nih gede nih, 14 Mei. Kita lihat 14 Mei. Dor habis itu. Oh, iya kan? Padahal kalau kita ngeliat chart kayaknya biasa aja ya, Ci ya. Biasa, dan dari berita juga nggak ada loh. Gini ya, doji gini ya. Nggak ada news sama sekali loh. Sama kayak contoh orang biasanya nggak suka aman mineral sih. Aku bilang, benar. Kangkus aman mulu kok tiap-tiap pom-pom atau gimana ya kan. Orang fundamental, orang teknikal ngelihat saham aman ini nih, aku nge-call dari sini ya. Volume biasa aja, standar seperti ini, volume nggak gimana-gimana. Tapi di sini kelihatan sih. Kelihatannya dari flow-nya ada gitu. Oh. Flow-nya ada, begitu waktu dia ngedam juga. Kelihatan. Dia ngedam nih, turun yang di sini. Wah, ini mah distribusi niat nih. Aku bilang hati-hati nih. Aku kalau ada turun tiba-tiba dia distribusi, aku akan call hati-hati ya. Gitu jadi pas ada di sini hati-hati nih, dia distribusi gede banget tuh. Nge-call di sini aku bilang hati-hati distribusi. Cuman kemarin habis distribusi dia naik lagi, belum terlalu serius dia distribusinya. Sekarang udah mulai nih distribusinya dia flow-nya. Jadi yang early bird aku kasih tanpa bonus, nanti pas lagi di offline-nya. Iya. Aku bagikan ini di hari terakhir. Ya, mungkin itu kita kan mungkin banyak yang baru join ya. Jadi kita mau adakan bootcamp bareng Kangkus. Nanti kita akan mulai tanggal 13 Agustus di mana kita akan ada 4 kali online via Zoom jam 7 sampai jam 9 malam. Habis itu nanti ada yang offline itu hari Sabtu tanggal 23 Agustus langsung kita praktek bareng. Dan mungkin yang tadi dia mau kasih bonus tuh kayak gitu. Jadi yang langsung identifikasi saham. Tapi itu hebat sih. Soalnya waktu yang aman itu juga nggak ada berita loh. Nggak ada news. Barito juga nggak ada news. Sampai HP Coin Research aja alasan rekomendasinya nggak ada yang baru. Itu alasannya cuma karena valuasi brand sama valuasi TPIA, which is dari dulu aku udah sering banget promosi Barito pakai saham itu, pakai story itu, tapi ujung-ujungnya naik terus digebuk gitu, naik kan turun gitu, kayak nggak ada kekuatan yang pasti. Nah, nanti di bootcamp pertemuan 1 kita akan belajar supply demand, terus untuk belajar entry ya, kapan kita entry sama zona smart money ya Kang ya. Iya. Nah, pertemuan kedua itu tanggal 15 Agustus kita akan belajar reversal, entry, sama exit. Jadi nggak cuma tahu nih kapan masuk, tapi kapan keluar. Nah, pakai chart ini yang tadi si Kang bilang juga. Kemudian pertemuan 3 pivot point. Jadi biar kamu bisa nentukan level kunci harian sama mingguan. Nggak pakai ribet dengan indikator yang pusing kayak Fibo segala macam ya Kang ya. Jadi pakai pivot point aja, dan ini wajib banget buat scalper sama intraday warrior. Jadi bagus banget buat yang trading cepet. Nah, itu nanti kita akan belajar di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat mungkin ini gabungan kali Ichimoku sama Fibonacci nih. Aku belum tahu nih, nanti si Kang akhiran mau share yang lebih detail yang mana. Itu mungkin buat yang lebih jangka agak panjang kali ya Kang kalau belajar Ichimoku sama Fibo ya. Ichimoku itu sebenarnya kenapa aku namain hidden chip Ichimoku. Ichimoku itu dia punya tanggal kapan naiknya, kapan tanggal turunnya, Cip. Oh gitu. Nah, itu kan banyak orang cuma Ichimoku itu hanya sekedar moving average. Tapi hidingnya dari Ichimoku itu dia ada tanggal kira-kira berapa hari lagi dia akan naik, berapa hari lagi akan turun. Kayak contoh aku di BBK, ini BRMS, ada salah satu member, aku beli BRMS kemarin ya kan, ya gue bilang beli aja, gue bilang waktunya belum. Waktunya kalau nggak Jumat, Senin. Aku bilang kayak gitu, Cik. Dan kemarin Jumatnya naik kan. Iya, kalau Jumat yang di BBK live trading, karena aku di BBK ini ada live trading tiap hari, Cik. Iya, tiap hari itu BBK, kalau untuk umum itu tiap hari Jumat kita adain live trading. Nah, jadi mungkin buat tujuannya teman-teman belajar gitu. Nggak, mungkin nanti buat teman-teman alumni kelas bootcamp ini kita juga nanti buatin special group kali ya Kang ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau trading bisa juga ya kali gitu ya Kang ya.
mungkin kalau aku sih arahnya kalau dia nggak kok, karena kan kita belajarnya kan edukasi. Iya. Kita akan bimbing sampai dia yakin dengan analisanya, tapi ya dia harus rajin sharing chart juga dari hasil belajarnya. Jadi kayak aku nih di BBK member tanya saham ini itu buat aku mana chartnya, kasih PR jadi PR gitu Ci. Jadi oh begini toh cara ngitung resiko, gini toh cara ngitung target, gitu Ci. Oke, jadi lanjut. memang kalau di itu kita akan lebih ngedetailnya sih di Ichimoku-nya. Kalau Fibonacci extension itu kan kalau udah all time high kita cari target the next target dari all time high-nya itu sendiri. Jadi tetap masih kita pakai, cuman kan nggak banyak Ci saham-saham all time high Ci. Sedikit biasanya. Jadi ya udah, kadang-kadang orang-orang kesulitan mencari udah all time high targetnya bisa kemana nih? Iya. Udah kita pakai extension gitu. Itu lebih simpel gitu. Benar. Oke, lanjut. Oke, kita kemarin SSIA aku nge-call ini dari 820, 850 bahkan dari awal 2 Mei. Kita lihat di sini udah mulai ada spike frekuensi. Nah, di sini 20 Mei-nya mulai ada flow-nya, makanya lumayan kenceng tuh. SSIA. Tapi yang paling kencengnya dia valid itu terbesarnya ini ada di tanggal 10 Juni. 10 Juni udah harganya di atas 1.100, gede banget. Iya. Nah, gitu. Nah, waktu itu juga aku bilang SSIA begitu dia nyentuh ngebreak 1.200, SSIA target 1.700, 1.750. Dikasih lebih tuh Ci. 18.40. Apakah udah turun? Buat aku, kalau saham udah naik seperti ini, sama seperti halnya Iya tuh, kalau kayak gitu gimana? Sideways Ci. Oh, kalau udah naik kenceng? Biasanya sideways, dia akan seperti ini nih. Bulan Februari aku hampir tiap hari, Om Wifi gimana? Iya. Sideways. Nah, ini dia akan sideways untuk SSIA. Jadi, apakah dia udah selesai? Enggak. Dia akan mencari titik keseimbangan. Ya. Buat aku, Wifi selama dia masih di atas 1.350 masih bullish. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, ya mungkin dia akan ada rejection di area sini nih Ci. SSIA. Untuk SSIA. Ya. Nah, mungkin ada rejectionnya area-area sini. Nah ini antara berapa? 16.30 sampai 15.50 biasanya. Aku suka kasih panah gini Ci. Tuh, ada sedikit khas. Jadi biar aku analis punya sedikit karakter khas. Nah mungkin habis dari sini dia agak coba. Kalau dia agak sedikit overshoot, teman-teman dapat di area-area sini, ya syukur dia dapat di area pivot. Hold aja ya. Karena kenapa yang kemarin benar-benar takut beli, misalnya ya asumsinya katakanlah ke sini beli aja, nggak usah ini. Seperti itu Ci. Jadi buat aku masih sideways, dia akan karena kenapa? Waktu dia bergerak di area sini aja kan lumayan cukup panjang. Nah, dia akan sideways di areanya atas. Carilah area-area di sini ada rejection, di sini ada rejection ya. Di sini area supply. Jadi kalau bisa antisipasi kalau tiba-tiba dia ada pembalikan arah area-area sini. Oke. Nah, ini bisa jadi drop supply sementara gitu, resi sementara gitu Ci. Ini salah satu tips and trick. Pasti jadi pertanyaannya, the next-nya jangan yang udah ya, ini dong yang akan kejadian. Ya, yang udah kejadian kita masih inget Java Ci yang terakhir kita bahas. Iya. Ya. Kecapai itu Ci, harga 1.400-nya kan. Iya benar. Dengan pivot ya. Dengan pivot kita bahas Java ini 2 bulan lalu kalau nggak salah. Iya. 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu based on pivot waktu itu di sini, pivotnya turun ke sini, target di sini support 2-nya 14.20, ini 14.10. Sekarang mau beli apa nggak? Balik lagi itu ketentuannya teman-teman. Aku udah mulai nge-call dan ini udah nge-call 2 kali. Beli di sini target 1 kecapai. Terus yang kemarin sempat turun lagi, aku bilang call buy on weakness. Nah ini lagi ranging nih. Ini kalau seorang trader kan bisa memanfaatkan jual beli. Benar. Trader itu harus tahu kapan naik dan turunnya, manfaatkan situasi itu Ci. Kalau pengen jadi trader Ci.
Jadi ntar pop-up ya lu belinya tak dekat-dekat support, jualnya di resist. Kalau break resist ya hold gitu kan. Kalau trader tuh apalagi nge-break resist satu udah pasti ya hold aja, nggak usah takut-takut gitu. Di ini kan gitu. Misalnya ini ya tanya, ini bagaimana? Kadang-kadang kan kayak seperti Cici juga, Kang SMBR masih bagus gak? Iya. Masih Ci, aku masih bilang bagus. kayak gini walaupun aku nggak ngecall sih, cuman aku ngeliatnya ya bagus, aku nggak bisa bilang jelek, bagus sih, masih bullish nih, ngebreak di sini juga. Dia lagi bikin pola triangle, habis triangle-nya ngebreak juga lari lagi. Ini Cici kalau nggak salah nanya bulan Mei ya, bulan Juni waktu itu. Waktu itu ya ada sempat yang kayak masih aku bingung deh. 230-an. Iya kayak aku lihat nih barang. Bagus sih. Iya aku lihat barangnya bagus kok, kayak volume, soalnya volumenya tuh kayak naik kecil, belum ada satu konfirmasi gitu. Kelihatan sih. Udah ada akumulasi sebenarnya di sini. Oke. Nah kalau untuk sekarang, aku bilang bagus. Untuk sekarang masih bagus gak? Masih kok. Dia sideways, belum ada distribusi, walaupun kayak dia kayak distribusi, tapi dia istilahnya dia barang jualnya tapi dia makan sih. Jadi kemarin itu markdown akumulasi istilahnya, markdown. Jadi barang dijual tapi dimakan sama dia. Oke. Jadi masih bagus. Markdown. Jadi emang jual barang tapi buat nanti naikin lagi biar dapat lebih murah. Jadi masih oke, masih bagus. Memang sekali, 2 kali, 3 kali dia gagal lewat sini, just the time aja. Nih juga tuh lihat MACD-nya tuh. Udah crossing juga. Iya makanya. Lalu kita pakai ADX atau DMI itu kan di atas 30 tuh dua-duanya tuh. ADX-nya 56, D plus-nya juga 35. Bahkan si sellernya ini lagi di bawah tuh, angka 4. Ya kalau besok ada koreksi lagi beli lagi gitu. Nah sekarang ini kan SMBR ya. Mungkin kita akan mulai masuk dikit-dikit ya Kang ke pertanyaan teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau nanya, kalau OASA gimana? OASA itu saham yang susah dibaca pakai chart. Chartnya bull, sahamnya nanti tiba-tiba turun, sahamnya turun, tiba-tiba daderdor. Nah apakah OASA nih sekarang kelihatan mau kemana arahnya? Aku identifikasi dulu ya. Pertama kali kalau aku analisa suatu saham itu yang pertama aku analisa adalah volumenya dulu. Bukan chartnya dulu, aku lihat volumenya dulu sih. Ya, tips ya. Dulu, karena volume buat aku itu penting daripada pergerakan harga. Gitu. Benar. Nah aku ngelihatnya kayak gini, OASA ini kadang-kadang ada, kadang-kadang bolong. Nah ini mah udah suka cabut bid over nih. Aku lihatnya suka cabut bid over. Om, OASA naik. Coba aja lu beli, pasti abis lu naik ntar tiba-tiba bid overnya dicabut. Dan itu ada member kita juga sama. Nah memang di sininya juga gitu tuh, dia akumulasi jual beli kayak gitu Ci, pindah-pindah barang. Dia akumulasi sebenarnya, cuman pindah-pindah barang, caranya gitu tuh. Abis itu diturunin, tapi dia akumulasi sama dia kayak si SMBR tadi. Dia volatile banget, tapi mungkin ada potensi ya, ada potensi nanti ada satu undang-undang atau ada satu aturan yang bisa merubah secara fundamental, yaitu yang tentang sampah itu loh, waste management itu loh. Tapi ya disclaimer ya, itu masih potensi, kayaknya kalau undang-undang itu keluar itu dia bisa terdampak positif. Jadi karena selama ini nggak ada satu alasan pasti, ya dia main bola ya. Ini hitungan main bola ya Kang, bolak-balik. Nah ini 3 hari terakhir aku ngelihatnya dia nih distribusi Ci. 3 hari terakhir, coba lihat chartnya, bener nggak? Nah bener tuh, 3 hari terakhir. Iya karena itu laporan keuangannya telat, belum diserahkan. 3 harinya dia distribusi di sini. Itu Ci. Jadi aku kalau susah sih bacanya. BOS dan COC iya. apa? BOS itu artinya break of structure. Break structure itu nah ini kan struktur nih. Ini high and low-nya nih di sini nih. Begitu dia ngebreak ini pasti dia keluar namanya BOS, break of structure. Oke. Itu box ya.
Ya, Darvas mungkin kalau kayak Calvin manggilnya Darvas. Tapi kalau Smart Money Council atau Wyckoff ini bos panggilnya. COCH itu change of character. Maksudnya change of dari character sideways ini jadi up. Sideway biasanya habis keluar break of structure ya, dia habis rally, dia akan koreksi, dia akan keluar namanya change of character. Jadi dia apakah dia bearish? Enggak, dia akan melakukan sideway. Kalau misalnya pengen bener-bener detail ini adanya sih di forex sih. Forex ini kan bener-bener market liquid. Nih, dia habis break structure ya. Dia habis break structure, aku hapus dulu ininya. Nih, di sini dia break of structure nih. Low, dia bikin higher lagi. Nah, di sini dia ada namanya coach. Coach. Nah, ini artinya emas lagi setwe, udah nggak kemana-mana. Dia akan konfirmasi begitu keluar bos break of structure. Bosnya keluarnya di mana? Nih, dia nge-break di sini nih. Dia udah bos nih sebenarnya break structure masih bullish. Dia nggak boleh ngejebolin ini sama ini. Kalau dia ngejebolin ini berarti bearish. Break of structure-nya pindah darinya hijau jadi merah. Gitu sih. Enggak, Stockbit ini saya pakai yang trading view. Jadi spesial aku pakai trading view yang full upgrade yang harganya 8 juta per tahun. Terus memang balik lagi, aku punya mobil Mercy, masa sih nggak aku pasang alarm gitu Ci, analoginya. Aku seorang trader, masa sih nggak aku pasangin alarm misalnya di maling. Makanya aku bilang tadi, ini komputer nyala 24 jam, nyambung ke handphone aku. Kalau misalnya ada ini, pasti langsung alarm nyala, handphone aku langsung kirim, ada nge-break, Bitcoin misalnya, emas misalnya, oil. Aku trading oil juga, aku suka. Favorit aku nih trading oil daripada harga emas gitu Ci. Oil gitu ya, Pak Hadi. Oh ya, terus nih ada yang nanya sama dari Bu Rani, tolong bantu untuk chartnya SIMP, Medco, PTBA, Bank Mandiri. Bank Mandiri tadi udah senggol dikit sih. SIMP bagaimana sih? Ya SIMP sideways gak sih? Susah gak sih tuh? Bullish. Oh bullish. Oh iya ya. Cuman volume ada cumannya. Aku punya bos, dia trading ya. Dia enggak dia punya harga dari harga segini Ci. Dari harga segini. 200, tapi belinya enggak tahun ini, 2 tahun lalu Ci. Di sini nih. Gila. Belinya di sini. Dia bilang, Om, harganya turun sini. Biarin aja, gue udah tahu ini saham bakal naik kenceng, just in time doang. Value investor dong dia. Dia value investor dong. Pengen belajar, ya pengen coba-coba jadi value investor. Cuman kadang-kadang kalau lagi turun ngomel-ngomel. Om Umar kan bos gua. Iya. Dia full fundamental banget sih. Dia dari sini kadang-kadang suka gue ledekin nih, dari 2024 dia beli di sini, naik ke sini dia nggak jual, sini nggak jual. Nah ini nggak tahu nih. Nah kemarin ini tiba-tiba liquid Ci per 13 Juni Ci. Mungkin ada berita liquid yang Pak LKH beli kali. Kalau Pak LKH beli itu keluar beritanya 24 kemarin nih Ci, 24 apa 30 Juni baru keluar. Kan dia belinya akumulasi dulu, nanti baru laporan, baru keluar namanya kan setelah T+2. Bisa jadi. Iya, aku rasa sih dia lagi beli ya, lagi akumulasi ya, makanya kelihatan ada kenaikan volume. Coba kita pakai di sini dari tanggal berapa SIMP. Cuman bukannya aku nggak suka ya. Kalau aku kurang cocok sama saham Pak LKH. Oh iyalah, kita nggak bakal cocok, dia kan value investor. Aduh, nggak bisa lah, simpennya kelamaan. Bukan kelamaan sih, karena aku lebih ke momentum trader sih. Maksudnya momentum trader tuh Pak LKH keluarnya bisa 2 tahun lagi, bisa keluar 3 tahun lagi. Iya, makanya beda. Dan kadang-kadang dia punya harga di bawah di nego, apakah kita bisa ngikutin harga Pak LKH? Iya, nggak bisa. Tentu juga gitu. Jadi kurang cocok karena modal uang aku nggak sebesar Pak LKH. Pak LKH kan udah triliunan sih. Iya, aku masih ratusan juta gitu. Jadi nggak kuat gitu Pak LKH. Iya.
aku ngelihatnya dia di sini akumulasi ya Ci ya. Secara akumulasi sih sebenarnya udah 1 tahunan Ci. Emang barangnya di dia semua ini. Iya, emang dia udah lama belinya. Tuh, barangnya emang udah di dia semua ini. Aku lihatnya dari sini nih. Aku coba tapi namanya belum muncul ya. Mana nih? Input. Ya. Di sini sih nggak ini bener-bener murni net buy sama net sell. Ini kalau beda cara bacanya gimana? Yang hijau ini volume sih. Nah yang warna biru ini net buy. Ini full net buy nih 17 Juni. Kayaknya dia belinya full ini 2 kali beli nih, 1 di April, yang keduanya ini yang gedenya di 17 Juni nih. Coba kita lihat 17 Juni itu kan full dia net buy deh. Nah ini kayaknya baru benar-benar liquid. Aku kan jadi konsultan pribadi si bos. Jadi kalau tiap ini aku saham-saham dia aku pantau. Bos, nih saham mau turun punya lu bos. Ya biarin aja, gua nggak trading. Bos, saham lu mau nge-break naik. Kalau dia mau nge-break naik, dia tambah barang biasanya. Gitu Ci. Oke, tapi ternyata beritanya tanggal 20 Juni sih Pak LKHB ya. 20 beritanya Juni. telat, begitu berita ini dia langsung naik gitu. Iya. Apakah SMP ini ya dia masih di atas, tutup masih di atas 438, masih bullish kok, jauh banget. Ya emang area supportnya kan di sini, bukan aku yang bikin ya. Ini by system, supportnya memang di sini. Sekarang rata-rata imbalance pivotnya ada di sini, cuman supportnya ada di sini. Nextnya resistnya di berapa? Ini yang jadi pertanyaannya. Iya. Dia bisa tembus tutup di atas 560 nggak? Kalau dia tutup di atas 560, 600, kita lihat R3-nya. Ini harusnya lihat bullish gini masih naik tuh 715825. Trennya juga lagi tren bullish sih, lagi tren naik. Kalau pengen trading di sini juga sebenarnya kita udah dalam trading range tren naik sih masih aman sih. Oke. Enak gitu maksudnya. Iya. Oke nih, besok dia katakanlah koreksi ke sini ya si SCP. Koreksi sedikit kena imbalance, mungkin menguji ke area-area sini. Tuh, upside-nya tuh lumayan sih. Iya. Nggak, mungkin ini juga masih ada lumayan tuh upside-nya, kurang lebih terdekat aja 15-32% sih. Oh, lumayan dong. Ya, 15. Nggak, mungkin ini juga menariknya karena kan Indonesia kan lagi mau nego nih sama US. Jadi Indo akan beli oil, gas dari Amerika. Nah, Amerika rumornya atau aku ada baca ya, potensialnya akan ngambil produk kayak CPO. Plantation, jagung, kayak gitu-gitu ya kayaknya. Pokoknya soft commodity sih. Jadi mungkin itu akan jadi story-nya gitu. Kita belum tahu sih. Jadi masih nunggu. Cuma kalau dari chat masih menarik ya. Yang menarik CPO itu yang aku lihat LSIP. Itu ada beberapa SIMP, LSIP, terusnya TAPG Ci. TAPG bagus sih. Terakhir itu JAR. Oh, JAR ya. Kalau JAR itu mainan aku coba-coba. Iya, benar. Bagus. Kalau lagi bener-bener disupport, orang nggak ada yang nge-call, aku cicil beli selama dia nggak ini. Ini TAPG, ini dia bisa all time high lagi Ci. Kalau aku ngeliat pola-polanya ini tinggal nunggu waktu aja nih tuh. Ini all time high kemarin ini kan 1060 nih. Ini tahun sekarang nih, bulan April. Iya. Dia nge-break 1060, next levelnya tuh 1100. Terusnya ini chart lama aku belum ubah-ubah. Dia masih sideways aja. Aku lihat masih akumulasi dia. Walaupun dijual-jualin dia masih akumulasi. Trennya dia netral, nggak bullish nggak bearish nih sih. Nah ini tinggal penentuannya dia nih, yang warna birunya naik atau si merahnya yang naik. Pakai ADX ya. Kalau lihat dari MACD-nya juga nih kan konsolidasi saya beda. Benar. Histogramnya di area positif, sinyalnya juga area positif juga, berarti masih bullish. Kalau di RSI-nya juga netral, netral juga nih. Jadi bisa diperhatiin selain SIM, TAPG, LSIP lah. LSIP bullish ya. Biasanya orang mainnya itu sih yang paling liquid ya, gampang untuk. Iya, LSIP liquid. Iya. Nah ini LSIP naik tuh. Oh iya bagus. udah bagus. Kalau nggak salah cerita nge-call LSIP deh. Beberapa waktu lalu, seminggu lalu ya, kalau sebelum dividen,
LSIP nge-call, aku inget di smart tradernya WhatsApp-nya ini cerita nge-call LSIP. Ini bagus, ini lagi ranging nih. Kalau dia breakout structure lagi, next levelnya R2 sih harusnya tipis, enteng ya, 13.50 mah. 15 Ki. LSIP-nya ya. Trennya juga lagi tren bullish, lagi tren CPO naik deh. Resikonya di berapa? Ya nggak boleh tutup di bawah pivot dulu aja ya sementara ya. Yang terdekat ini psikologinya nggak boleh tutup di bawah 12.50 untuk resiko yang pertama. Yang walaupun sebenarnya secara realnya dia nggak boleh tutup di bawah 1155 untuk LSIP. Dia nggak boleh tutup 1155. Tapi kalau takut untuk mengurangi resiko, katakanlah punya duit 2 juta, ya 1 jutanya dikurangin dulu gitu, 50%-nya atau 60%-nya, takut turun lebih dalam, ya bisa beli untuk yang tadi 1 juta, beli lagi di area support gitu. Ini lebih ke money management, jadi nggak cuma di technical aja gitu. Benar. Oke, nah sekarang si Ibu masih nanya Medco. Oh, Medco. Ya Medco menarik sih. Aku kemarin nge-call, masih. Aku kan habis turun. Nggak boleh tutup di bawah 1.200 atau 12.20 Ci. Kemarin aku batas resikonya nih. Ya, turunnya juga dia nggak pakai volume. Dan bener. Ini kita kenapa aku kok Kangkus nge-call Medco reasonnya ini sekali, 2 kali, 3 kali. Ini menolak turun Ci dari sini Ci. Dari buntut-buntut ini. Artinya ada tolakan, ada demand untuk dia nggak mau turun lebih rendah. Artinya kalau dari kayak gini, dia polanya triangle aja Ci. Aku tinggal tarik yang terdekat kan fraktal, makanya kemarin kita belajar fraktal. Jadi sekarang lanjutannya dari fraktal. Kita fraktal sini, ketemu fraktal sini, ketemu fraktal sini. Jadi triangle kan tuh Ci sebenarnya. Benar. Iya kan? Iya. Jadi kadang-kadang orang nggak ini targetnya bisa 1.000 ini atau sekian. Kalaupun ya skenario terburuknya, aku bilang terjeleknya ya, aku bilang terburuknya, ya udah kita udah ketemu simetrikalnya, ininya di sini, bottomnya di sini. Ini triangle gede juga dan ini pola sideways. Kembali lagi, trader itu bisa memanfaatkan volatilitas. Iya, bisa memanfaatkan naik, turun, naik, turun, beli, naik, jual. Turun, beli, naik, jual. Itu kalau jadi seorang trader gitu ya. Tapi kalau investor, ada orang yang punya modal gudang garam 20.000, 25.000 sampai sekarang juga belum dijual-jual, ada. Ada. Kayak Unilever yang punya modal 7.000, 6.000 sampai sekarang jual. Nggak mau cut loss, masih hold juga ada. Ya, tipe investor ya begitu Ci. Iya. Cuman kan modal aku nggak cukup kayak mereka Ci. Iya, benar. Makanya pembukaannya, iya. Aku tipe yang mana? Aku seorang trader, apakah aku seorang investor? Iya. Mungkin kalau aku dananya kayak Pak LKH, aku udah nggak mau jadi trader lagi. Iya. Aku akan jadi value investing gitu. Iya. Kan kerjanya santai. Aku nggak perlu cari momen lagi gitu. Iya, makanya penting juga sih kita identifikasi dulu kita cocoknya di mana. Apakah kita cocoknya di scalping? Ya bebas. Kan ada orang yang merasa nyamannya di sana. Yang penting nyaman nomor 1. Kalau udah nggak nyaman jadi scalper, kayak aku nggak nyaman jadi scalper. Aku nggak suka. Untungnya 2 tick, 3 tick atau 4 tick. Terus aku mesti beli banyak volumenya baru berasa kan cuannya. Kalau beli dikit-dikit kan nggak ada untung, capek doang. Nah kalau iya mending kita beli secukupnya, senyaman kita, terus kita simpen, tunggu story itu jadi kenyataan, baru kita jual. Jadi kan beggar tuh, bisa beggar. Siapa tahu bisa beggar kayak Mari dulu dari Gocap jadi Gopay kan lumayan. Gitu. Oke. Terakhir PTBA. PTBA ini lagi ngebase, lagi ngebase. Terusnya di sini ada Harami Ci. Kemarin aku di live trading di Smart Trader kita ada namanya ini Ci. Di sini aku sih nge-call PTBA. Cut minornya kalau dia tutup di bawah fraktal. Makanya kenapa kemarin temanya pertama fraktal, biar kita tahu harga terendahnya terakhir yang terdekat itu di berapa. Ini ada di 2380, jadi dia nggak boleh tutup di bawah 2380. Tapi kalau kita lebih detail analisanya dia lagi, sebenarnya dia inside bar. Maksudnya inside bar tuh gimana? Ini nih
hijau-hijau ini candle bullish, Ci. Tuh. Ini candle bullish. Nah, ini lagi di dalam inside bar. Nah, yang di sini aku terjemahin ini candle supply. Cuman supply-nya udah kalah nih karena di sini area demand istilahnya nih. Orang kan taunya supportnya di sini, supportnya enggak. Ini udah masuk area demand. Dia nge-break yang warna ini ke atas, upside-nya lumayan lagi, Ci. Nah, aku di BBK ada namanya Ci Ivon yang punya BBK. Dia ini PTBA wannabe. Pokoknya PTBA semakin turun semakin dibeli, Ci. Dan dia nggak peduli dia harganya naik berapa, yang penting satu tahun dapat 8%, Ci. Dia dividend player, Ci, karakternya. Iya. Istrinya Ko Asun. Oh iya, dividend play, benar. Dia ongkos harga PTBA balik sini, biarin deh tahun depan gue dapat 8% lagi. Saya tahun ini dapat 11% tuh kan, gue biarin aja. Tapi boleh beli lagi di berapa ya? Dia semakin turun semakin dibeli kalau dia. Itu lagi tipenya beda lagi. Iya kan? benar. Makanya mesti semakin turun semakin dibeli. Dia bener-bener karena tahu setiap tahun dia pasti lebih di atas 8%. Deposito 5%, dia dapat 8% daripada buat uang taruh deposito buat beliin aja PTBA. Terusnya udah dapat 8-12% dari PTBA, dibeliin lagi PTBA sama dia. Udah tau gap down sama dia dibeliin, biarin ntar tahun depan dapat lagi kok gua. Jadi ini banyak banget ya PTBA, udah 3 tahun sih. Iya makanya 3 tahun nge-hold. Dari sini dia dari harga pertama yang booming batu bara dari harga 2.700, sekarang average-nya dia di 2.300 belum dijual-jual juga. Ya emang tujuannya dia bukan trading, investasi. Nah itu benar gitu. Iya benar. Jadi mindsetnya dari awal udah kebentuk, itu yang sulit gitu sih. Iya. Jadi kalau momentum trading lebih menggunakan metode technical ya, momentum untuk jangka pendek, untuk 30 hari atau sampai 90 hari atau 3 bulan atau bisa 6 bulan. Nah kalau ngeliat dari PTBA ini udah ada Harami, kalau besok ada sini ngebreak di 2950, ya dia harus konfirmasinya itu pasti orang melihatnya ada gap ya, ada gap-gapnya bakal ditutup. Kita lihat aja rekodnya dia kan, gapnya juga lama tuh ditutupnya. Lama di sini nih. Tuh 2024 aja begitu gap, dia habis itu sideway-nya aja yang tahun lalu ya, tahun lalu dia bisa tutup gap kurang lebih 115 hari. Lama kan? Kalau trader nih dia ketahan nih, Ci. Kalau kayak aku nih, Ci. Iya, nggak bisa. Nah, aku nggak bisa. Harus makanya, kita tapi kalau yang investor, kita katakanlah aku ambil di sini 115 hari, dia nutup gapnya, artinya antisipasi kita kan udah berhitung nih. Iya. Nah, bottom low-nya di sini 115 harinya kurang lebih ya baru di bulan Oktober kurang lebih, Ci. Nah, cocok nggak gitu? Kalau misalnya udah punya dari harga sini, ya berarti sebagai value investor ya cocok gitu, bagus. Jadi dia mungkin Oktober ada potensinya kenaikannya lagi, ya dia ke arah sini lagi nih, Cito, ke 2.900 3.000 lagi mungkin di Oktobernya. Karena kan kita price action itu kan artinya menganalisa dari kejadian yang sebelumnya. Iya. Gitu, Ci. Itu namanya price action. Jadi kita pelajari nih pergerakan harga sebelumnya gimana, karena dia punya perilaku, dia punya behavior, dan behaviornya itu bisa kita pelajari gitu untuk sebagai acuan resikonya di mana. Jadi buat aku sih kalau misal pengen masuk, selama dapat harga sini, selama nggak tutup di bawah 2380 boleh, bisa trading, misalnya trading TP-nya yang terdekat di sini konservatif ya, aku bilang TP-nya 7% bisa TP 7%. Resikonya di sini ada stop loss 2,5%, 2,5% sih, 7-8% oke ya. Maksudnya kalau misalnya mau targetnya ke resist dari pivotnya, di sini orang nutup gap tuh 20% oke. Resikonya 2%, 8 sampai 20. Kurang lebih seperti itu, Bu Rani, untuk PTBA. Oh ya, terus ini ada pertanyaan yang dari temen yang di IG, katanya profit mana marketnya, US, Singapura atau ID Indonesia? Mungkin mata uang kali ya?
kalau lebih profit mana, ini kan kembali lagi berapa modal yang kita taruh sih di capital market itu. Kalau forex itu kalau nggak kuat money management, orang itu banyaknya itu jago technical cuman kalah di money management sih. Iya benar. Banyak orang punya modal 10 juta yang dipakainya 0,10. Ada orang punya modal 200 juta, pakainya 1 lot, mati Ci, di situ Ci. Banyaknya kena margin call. Makanya kalau misalnya modalnya 100 juta atau 200 juta, jangan main 1 lot, 0,10 aman. Jadi kalau dibilang apa, buat aku semuanya sama aja. Buat aku sama aja. Mau di forex, mau di saham, mau di kripto, buat aku sama aja. Tergantung kamu deskripsi analisanya bagaimana, gitu. Analisanya gimana, metodenya pakai apa, benar. Buat aku sama aja. Nggak ada yang ini, tinggal kalau aku lagi nggak di saham, ya, aduh saham lagi, karena kan di Indonesia ini satu arah sih. Iya benar. Setwe, ya udah, aku cari uang belanjanya di sini sih. Di tempat lain ya di sini aku dapat $50, aku dapat trading $100, kadang-kadang $500. Ya udah, oke, dari sini uang belanja nggak keganggu dari uang ini juga kan. Iya gitu. Nah di sini jalan apa, di saham jalan, forex aku tinggal sih, aku nggak sentuh forex sih. Tapi aku lebih sentuhnya di saham, karena kenapa ya, biasanya lebih kalau saham jalan ini nggak jalan sih. Udah paling enak di sini gitu. Kayak komoditas kemarin aja kan, siapa oil nih di sini aja, aku nggak main oil. Begitu aku ngeliat nih oil nih ada double bottom nih, aku udah ngomong sama anak-anak BBK Forex, nih potensi double bottom mau nge-break, keluar berita perang. Iya, dijual langsung tuh, ya kan? banyak. di sini orang pada beli jual oil. Aku enggak, aku carinya bukan oil, aku mainnya di mana? Aku mainnya di USD Japan tuh. Ini lagi ranging, beli jual. Masih sideways gitu Ci, enak. Resistnya di sini. Oke, besok mungkin aku akan kalau ada koreksi aku beli, nanti aku jual di sini lagi, sama gitu. Di sini karena udah ada range areanya. Selama dia belum breakout structure sama change of character ini, aku masih main di ranging area. Begitu dia nge-break, aku hold. Mungkin dia bisa ke 155 lagi. Gitu sih Ci. Terus nih ada yang nanya nih, wifi tadi udah sekilas aja ya. Sekilas, iya. Mungkin ini ada yang beberapa yang nanya, kita coba bantu jawab lagi. Wifi volume mengecil ya? Di sini ya ngecil, tapi kalau dia volume tiba-tiba naik, hati-hati, kadang-kadang suka kempes. Tapi historicalnya dia nggak ada ya. Nggak ada apa? Historicalnya, lihat bandarmologinya. Nah ini ada akumulasi ya 2 hari, cuman belum terlalu serius akumulasinya. Akumulasinya dia belum terlalu serius, karena kenapa? Yang warna hijaunya baru atas, yang warna hitamnya yang belum. Yang bagus ini yang dua-duanya nih, warna kayak moving average, hijau sama merahnya naik ke atas nih. Begitu dia serempak naik nih yang di sini, ini tanggal 13 ya. Nah tuh, bareng naik kan semuanya indikatornya. Nah ini aku belum ini. Terusnya tambah lagi di sini. Tadi kita akan belajar ini satu yang kita pelajarin di sini. Lihat ADX-nya 34 dan dia mendatar. Terusnya negatifnya juga di bawah 30. Yang warna birunya juga di bawah 15. Jadi lagi nggak ada tren. Lagi lah ya, kemana-mana di situ-situ aja. Ini dia nggak ada tren itu. Coba aku ngelihat by weekly-nya. Sama deh kayaknya, sama. Dia nggak ada tren itu sejak 3 Maret sih, aku ngelihatnya. Jadi aku nggak cuman daily trading juga, aku analisa gambaran besarnya. Dia sejak 3 Maret ini dia nggak ada tren. Oke, kalau misal wifi kayak gitu, bagaimana sama inetnya? Karena mereka kan suka barengan ya. Apakah inet lebih bagus? Sama, nggak ada tren juga. Sama ya? Iya, sama, nggak ada tren. Dia masih dia benar-benar ngikutin banget sih ya.
ada tren akumulasi bandarmologinya juga. Ini oper-operan nih kanan kirinya Ci. Iya, soalnya nggak ada berita ada sih. oper-operan. Lagi nunggu Dia frekuensi. diturunin lagi makan lagi. Jadi nanti kan ada berita mau lelang frekuensi. Nah itu kan memang diundur-undur dari Maret, terus mundur lagi sampai katanya Juli akan diumumkan. Nah kalau misalnya itu bisa jadi game changer karena Inet ini salah satu yang masuk ke salah satu bidder untuk dia punya frekuensi, dan itu Inet sendiri yang ikut ngebid. Kalau wifi yang ikut anak usahanya JIE ya. Jadi ya kalau itu misal di-announce baru mungkin akan ada. Kalau saham udah sideways lama kadang-kadang malah lebih enak sih, ya nggak sih Kang? Kayak orang yang modal lama udah pada cut, modal atas sudah pada cut, modal bawah udah pada jualan karena udah kelamaan. Nah itu mungkin bisa berubah. Kalau trennya bisa berubah, itu mungkin baru dar-dar-dor lagi gak sih? Bisa. Cuman ada beberapa saham yang menarik. Kemarin aku screening sih. Tapi nanti nih kita audience dulu nih. Iya, ITNG lagi. ITNG nih harganya dinaikin tapi dia distribusi. Iya. Juga masih distribusi ITNG-nya. Kemarin sempat dinaikin, ada net buy. Ternyata sebenarnya pas aku detailing lagi, dia distribusi ini sejak 19 Juni. Oh iya, kalau nggak salah beritanya yang kayak gini, bukan aku anti berita ya. Beritanya ternyata terkonfirmasinya Cina, India sudah meninggalkan high kalorinya punya Indonesia. Iya. Dan ITNG ini high kalori, batu bara. Benar. Makanya ternyata ini reasonnya. Iya. Tapi emang batu bara kurang prospek sih untuk saat ini, soalnya China kan slowing down. China itu aja lagi nggak banyak absorbing batu bara dari luar, dia cuma pakai yang dia punya sendiri. Terus India juga lagi nggak. Jadi sebenarnya batu bara lagi nggak ada story, kecuali oilnya terbang tinggi nih kayak kemarin. Ada perang, oilnya lari tinggi. Orang akan cari alternatif pengganti oil itu apa? Ya batu bara. Nah itu baru tuh akan ada jalan selama. Untuk ini dividen udah kelar ya kan. Terus musim dingin nanti masih Desember. Jadi untuk sementara sih kayaknya kurang ada story atau kurang ada katalis sih untuk batu bara ya. Makanya main yang lain. Di batu bara yang ada story cuma Bumi. Itu pun Bumi kuasi reorganisasi. Terus nggak tahu tuh akhirannya tuh si CIC udah ganti direksinya kan udah mundur. Berarti potentially CIC kepemilikan sahamnya udah drop di bawah 10%. Jadi mungkin apakah nanti akan dijual ke Salim atau dia terus akan jual di market. Nah itu kita belum tahu sih. Tapi yang ada story cuman Bumi aja. Mungkin kalau yang AADI ya, AADI juga kayaknya nggak banyak cerita ya. Buyback lah. Newcastle-nya IHNS sama roundingnya nge-break tuh Ci. Apa? Trennya naik. Newcastle kok. Oh, Newcastle Call, tapi Indonya penjualannya ngedrop. Iya, percuma. Jadi lu mau di sananya naik juga, kita ekspornya turun loh. Iya. Kemarin juga kan kalau nggak salah kita lagi defisit anggaran juga kan. Iya, jadi nggak ada. Negaranya lagi turun. Iya, kita cuma bisa berharap yang pegang batu bara itu kalian bisa panennya setiap awal tahun atau Januari awal, terus nanti mulai musim dividen. Nah itu jual. Jangan nyangkut terus. Burani ini udah lama pegang ITMG nih. Udah lama banget dari. Tapi sabar loh dia, nggak apa-apa. Tipenya berarti nih Burani ini sabar. Tipe fundamental. Tipenya tipe saham fundamental. Kalau aku cermati benar. Pilihannya bagus saham. Bagus. Terus ya Bank Mandiri juga. Bank Mandirinya mungkin tadi yang ada sedikit ke ini ya, walaupun ini. Iya. Mandiri ini di area support bagus. Ya dia suka, Kangkus lagi suka. Aku suka bank ya saat ini ya, tapi kita lihat ya kadang-kadang gini, dia bisa ngelihat yang aku nggak bisa lihat. Kalau aku kan lebih ke berita ya, kalau nggak ada, beritanya jelek-jelek semua nih nggak bakal aku lihat ya. Tapi dia suka teriak-teriak itu aja itu terus apa sih ini? Tapi nanti tahu-tahu itu barang akan naik dar terus baru keluar beritanya. Muncul tuh berita tuh, entah deh beritanya ada aja gitu loh. Oke, berarti kita akan pantau ya banksnya ya Kang ya. Kalau bank
bank tuh cuman yang aku pantau itu cuman 2 Ci. Apa? Yang untuk udah oke. Mandiri sama BCA aja untuk sementara ini. Mandiri sama BCA karena kenapa? Iya. Dari sini secara ini pivot dan udah masuk mulai injak area demand-nya juga gitu. Oke gitu. Nah, kalau misal masuk stop loss-nya di berapa? Sekuritas aku itu banyaknya kliennya orang-orang lama Ci yang nggak mau beli saham aneh-aneh kayak ya susah. Akan mau. Ya gitu. Susah kalau misalnya kayak gitu nggak mau sama nenek ya udah nyangkut aja sono. Tapi kan susah, maksudnya gini loh. Kalau dulu beli bank itu kan cuan gitu. Nah ini kan udah setahun, udah berapa ya? Udah lihat aja chartnya tuh dari kapan downtrendnya. Ya kalau misalnya kita ya boleh beli bank sebagian mungkin buat cari aman toh lagi diskon, mas. Sebagian kita buat cari cuan. Jadi kalau misalnya masuk ke sana semua kan ntar nggak bisa gerak loh, nyangkut jadinya. Nyangkutnya lama loh. Aku ini ya, aku ini risk profile sih, itu kembali lagi risk profile karena kenapa orang itu misal kayak Bu Rani udah waktunya beli belum ya, udah waktunya beli dia akan ngintip-ngintip, oh kata Kang Kus dia udah waktunya beli. Buat aku nih bank ya, buat aku ya, bank itu bisa beli kapan aja sama kayak IC, all you can eat Ci. Bener, tapi are you ready untuk simpen lama dan nggak bisa ngapa-ngapain, dimana returnnya itu akan jauh lebih jelek daripada taruh di reksadana pendapatan tetap untuk sekarang loh, beli bank itu. Iya, karena kan lihat aja harga sahamnya. Klien aku yang beli bank itu udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tiap hari itu rugi. Ya mungkin jangka panjang bisa. Ada yang harganya 6.000 dia masih belum cut loss. Ada. Yang harganya ada. Terus yang harga yang 5.700 juga dia belum cut loss. Ada. Ya, ada terutama yang harga di sini juga udah sempat kemarin naik sini dia belum mau jual, nyangkut biarin. Iya, biasanya gitu, kalau kayak gitu klien yang udah senior. Kalau klien senior nggak bisa nggak gini. Market sekarang itu udah beda sama market dulu. Market sekarang tuh cepet sekali. Kadang-kadang aku tinggal ke toilet aja bisa tiba-tiba ambruk nggak ketahuan loh. Cuman karena mungkin ada scalper yang masuk ya jumlah gede, terus tiba-tiba dibanting ke bawah, orang kaget semuanya jadi kejualan. Nah untuk yang investor yang udah senior itu mereka masih kayak zaman dulu beli itu simpen naik nanti jual. Tapi kan dengan dengan kecepatan teknologi, perubahan berita, perubahan misal orang lihat turun, dilihat di WA, aduh turun langsung buang barang semua, akhirnya nyangkut loh. Jadi ya kadang mesti ada ini juga, tapi memang nggak bisa diapa-apain. Mungkin ada karakter karena ya dia nyamannya begitu ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita yang bisa cari cuan dengan saham yang cepat ya kita harus cari saham yang bisa make money lah. Masa kita mau beli terus kita nyangkut lama, nggak bisa lah, nggak ada excitementnya. Makanya beli yang ada katalisnya atau ada storynya gitu, jadi kan bisa cuan lumayan. Nah oke. Nah, sekarang kita akan cari saham menjawab nih. BRMS gimana nih Kang? BRMS masih di 380 di atas 370 mah ya di situ-situ aja, masih treadmill sih. Oh lagi sideways ya. Nah jadi situ-situ aja. Iya. Tuh, ngelihat dari sini juga kan memang kemarin ada beli, cuman dia belum mau ngangkat. Iya. Nggak bisa karena mungkin nggak ada flow ya itu ya. Flow ada, ini retail lawan retail nih, mas naik beli. Aku lihatnya gitu. Jadi kalau aku lihatnya aku sendiri lagi kayak kemarin nih, tadi aku sempat bilang hari Jumat naik bener secara momentum teknikalnya. Besok kira-kira bisa kemana? Nah, pertanyaan selanjutnya buat aku gini aja, besok bisa nggak tutup di 430? Seminggu ke depan. Kalau dia tutup 430, oh berarti dia udah mau bullish, mau lagi 474 RMS. Nah ini yang nggak boleh tutup itu adalah dia tutup di bawah 374. Nggak boleh di bawah 374. Karena kalau dia tutup di bawah 374 atau yang terdekatnya 380 tutup di situ, nextnya lumayan ke 340 sih. Tuh bisa tutup gap. Orang kadang-kadang nutup di gap nih. Wah kadang-kadang kalau nutup gap itu dikasih kembalian sih. Nggak gap-gapnya sekalian dikasih ke bawah. Gitu. Ada baiknya kalau ada gap wait and see dulu aja, jangan FOMO sama. Jadi
memang kalau ngeliat dari technical jangka pendeknya BRMS ada potensi dia arahnya 418 sampai 424. Makanya kemarin aku juga waktu kemarin di sini pertama beli sore jual pagi. Nah, kemarin lagi beli sore jual pagi. Iya, sekarang tuh begitu kecenderungan. Iya. Nah, sekarang gimana ya? Oh ya, yang udah punya dapat di 390 atau 388, tinggal harapannya semoga aja besok bisa nge-break 420, 430. Ya, karena kemarin dia ngedam di sini lumayan gede banget nih, Ci. Iya. Ini volumenya tuh, Ci. Benar. Bukan main-main volumenya ya. Ini kayaknya candle-nya nggak kemana-mana, cuman volume nggak bohong tuh. Volume nggak bohong gitu. Iya. Di sini juga kelihatan nih. Tanggal berapa nih? Nah, nih di sini nih, tuh dia ngedam di sini. Iya. Ya itu karena market kita nih udah retail doang ya atau domestik doang. Jadi duitnya kan dia perlu buat beli IPO. Ya dia jualan raise cash ini gitu. Masih kayaknya nomini yang buangnya, Ci. Asing kalau nggak salah terakhir aku cek itu asing yang keluar, Ci. Ini yang ngedam nih. Oh, nggak tahu nih. Aku nggak sempat kelihatan. Asing kelihatan. kan beli nih di sini waktu dia naikin di sini nih asing, Ci. Wah, turun-turun nih asing yang naikin. Nah, begitu ngedam nih asing, Ci. Asingnya apa? Tahu nih asing. Nah mungkin kalau untuk BRM asing Bogor kali. Iya makanya untuk Antam BRMS untuk Antam masih beli terus asingnya loh. Iya jadi gini ada potensi MSCI itu kan mau di review. Jadi tanggal cut off-nya itu 18 Juli sampai 31 Juli untuk ngelihat nih harga rata-rata. Nah untuk Antam itu dia harus di harga 3.100. Jadi kalau dia tutup 31 potensialnya dia bisa masuk. Nah kalau BRMS juga dia harus harga di atas 530 di bulan rata-rata itulah. Antara 18 sampai 31 Juli. Kalau dia bisa nutup di 530 itu konfirmasi atau potensi banget BRMS tuh masuk MSCI dan potensi yang keluar yang buat Agustus ini nggak ada ya. Nah kalau yang small cap yang potensi masuk adalah Toba. Ini yang nulis salah satu sekuritas lokal yang gede. Jadi si Toba itu kalau harga bisa di atas 800 maka potensi Toba itu masuk ke MSCI Small Cap. Nah itu yang bisa kita perhatikan ya mungkin karena ada berita-berita kayak gini ya. Jadi mungkin itu yang tiga itu yang menarik sih. Sebenarnya ada satu lagi sih sama DSSA sih. DSS. Iya. Aku perhatiin, aduh ampun sih. Karena memang tipis ya, tapi itu juga potensially yang ini yang nulis juga beda lagi. Potensi masuk untuk MSCI adalah DSSA sama Antam. Jadi ada dua nih yang nulis bahwa Antam itu ada salah satu strong candidate untuk masuk MSCI. Jadi MSCI itu akan diumumkan tanggal 7 Agustus ya, tanggal Agustus deh pokoknya. Ya, untuk kita akan terjadi di 8 Agustus, kita akan tahu kira-kira apa yang masuk, apa yang keluar. Prediksi keluar sih nggak ada. Nanti rebalancing akan terjadi tanggal 26 Agustus gitu. Mungkin sedikit tambahan aja. Oke, nih untuk rotasi sektor ya Kang ya. Ini BBK udah super screen nih, Ci. Hanya momentum yang menguat aja. Kalau yang nggak menguat nggak akan masuk sini, Ci. Kalau yang lain kan biasanya banyak ya. Kalau ini basicnya pakai Kompas 100, Ci. Oke. Jadi filter ya. Jadi dari 1000 saham cuma 100 saham. Tadi ada tanya MBMA masih bagus, masih bullish. Infonya siap-siap. Oke. Ya, info MBMA masih oke. Ada apa? Perhatiin aja ya. Di kadang-kadang pitnya tipis, Ci. Udah suspend bukan sih? Kemarin suspend map B ya. Maaf B ya, pokoknya ada salah satu dari grupnya yang masuk umat deh kalau nggak salah deh. Mapa dia udah masuk area leading ya, udah mulai nyebrang. Kalau dia rally ke 1000 aku sih udah nggak heran karena kenapa dari momentumnya dia ada peningkatan akselerasinya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nih. 4 hari, terusnya ada MAPI, tower. Nggak ada yang nge-call tower, akun tower besoknya lari mabur ya, Ci. Ya itu karena mau right issue di atas.
Right isi di atas gitu. Padahal aku nggak tahu ada berita, aku nggak call back lah atau kayak gitu. All ini Ci ya pakai. Udah masuk daftar pantau. Ya kan udah masuk daftar pantau. Cuma kan tinggal tunggu konfirmasi. Konfirmasi ya kagak dikit langsung jebret, langsung tinggi naiknya. Oke, kita carinya yang peluang mau 10 hari ke depan mau kasih return cukup menarik lah di atas 4% ya. Aku bilangnya nggak bisa janjiin di atas 50%, nggak bisa janjiin di atas 10%. Aku cuma bilang di 3-4% minggu depan bisa perhatiin MBMA. Ada info, nanti aku share ke Cici, aku bikin draftnya, mungkin Cici bisa ini karena aku belum bikin PDF, aku baru selesai olahraga, jadi belum aku bikin mana-mananya. Nanti aku share ke Cici buat teman-teman STC yang perlu diperhatiin saham-sahamnya, mungkin bisa bagi nama teman-teman. ILC. Ini yang menarik ya. Ya, info ini, terus ada Hill, aku nggak pernah Hill. Takut karena kenapa nih Hill ada ininya, ya itu momentumnya dia udah bullish karena grupnya PDKR, Jarum ini sahamnya terlalu gorengan makanya aku nggak berani ya. Jadi aku avoid. Cuman kalau Hill aku masih berani gitu ya, Hill karena liquid, kadang liquid terusnya ada gajah tunggal sih. Gajah tunggal emang lama tuh nggak pernah kedengeran nih ya. Aku sendiri tuh beli, cuman buat menu minggu depan kalau misalnya ini biasanya perhatiin aja nih banyak banget, ada gajah tunggal, ada MAPA, ada MAPI, Power, Unilever. Kemarin yang Unilever nge-bottom fishing di 15.20, 15.25, congrats ya, dapat bottom banget hari Jumat, kita live trading. Terusnya Java juga tuh ada sedikit ya di sini Javanya. Mulai SCMA-nya belum ya, karena dia akselerasinya nggak terlalu tinggi. Goto kemarin itu ada 16 juta lot, aku perhatiin. 16 juta lot net buy dan dia belum ada akselerasi, cuman pelan-pelan kayaknya mau mulai ngerapat masuk ke sini nih. Tunggu aja, aku nggak berani untuk waktu dekat ini. Goto mungkin bisa dilihat 3 hari atau 10 hari ke depan deh, 3 hari ke depan. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu nggak usah dilihat dulu, cuman kalau setelah Rabu, Kamis, Jumat bisa perhatiin Goto. Tapi kalau ngelihat dari sisi poin teknikal ya, banyak orang nggak suka Goto, banyak dramanya kayak waktu Bumi Right isu. Iya, aku nggak suka. Udah lama nungguin 1 poin aja lama, terus kadang nggak bisa ditinggal, tiba-tiba berubah keluar sellernya. Goto aku ngelihatnya di sini ada ruang dia untuk falling wedge sih. Ini falling wedge pattern tuh kalau Cici lihat sih. Ini falling wedge, dia konfirmasinya dia harus tutup di 62 pakai 1 candle full body. Minimum kayak gini nih, 62 katakan di sini, tutup di sini. Oke, kalau dia ada retrace bisa average, cuman dia tetap nggak boleh lebih rendah dari 56. Targetnya agak sedikit lumayan sih. Sini aja aku nggak mau ngarep-ngarep dia ke 100. Sampai sini aja udah lumayan sih. Berapa nih di 8283 lah sih. Kayaknya di atas 8 atau 80 udah boleh start jualan deh. Iya. Biasa. Yang penting cuan 39%. Kalau misalnya mau ganti atau ini bisa mungkin di level 72 21% ya. Lumayan gitu ya. Mainan kayak gini Ci. Ini Goto, cuman aku masih pantau-pantau terus, cuman kita lihat detailnya lagi. Tuh, distribusinya udah mulai terbatas. Dari sini kan nggak kelihatan, di aku kelihatan nih Ci. Kan udah mulai ada akumulasi distribusi, tapi dia akumulasi Ci. Dia jualan tapi dia beli gitu Ci. Nah ini namanya markdown akumulasi, harganya diturunin tapi dia beli banyak sebenarnya. Biar orang nggak boleh ngikut nebeng. Keluarin orang yang modal harga 70, orang yang punya modal 80 sama dia ditakut-takutin dulu ke gocap. Nah, ditampungin tuh Ci. Digebuk tapi dia beli gitu di bawah. Oke. Bener. Nah dia udah mulai akumulasi. Nah kalau ngeliat dari volume biasa nih nggak kelihatan. Tadi ada pertanyaan namanya apa? Yang early bird ikut bootcampnya aku kasih ininya. Nanti aku ajarin cara baca detailnya semuanya di sini. Ya tadi siapa tuh tadi kan? Buleni ya. Jadi kita ada bootcamp belajar technical, nanti aku yang early bird aku kasih. Early birdnya untuk 10 orang pertama Ci? 10 orang pertama boleh. Untuk kasih kayak gini ya semua detailnya. Jadi tahu nih bandar akumulasi, bandar distribusi kelihatan ya kan. Iya benar.
Oke. Itu. Oke. Kang. BKSL. Iya, ya udah BKSL terakhir karena udah jam 14.35. Masa lu kalau udah bahas chat ini. Makanya nih. Nanti apalagi kalau di onsite atau kelas offline kita bakal lebih seru lagi karena kita akan langsung interaksikan, langsung heboh. BKSL sih kalau ngeliat ini sih masih tren aja, dia selama masih di atas 100, 103 masih pulis aja ya. Ini supportnya kok jauh banget ya. Yang minornya yang terdekatnya ya Fraktal aja. Kalau kemarin Fraktal itu apa, nonton YouTube-nya cerita yang ada aku terakhir, ini Fraktal ya, yang kayak tanda-tanda segitiga. Fraktal itu adalah 3 atau 5 candle. Nah ini kan 1, 2, 3, maka ini jadi fraktal. Nah, ini fraktalnya apakah dia bisa tembus di sini atau enggak. Lalu dia udah di atas pivot ya, di 123-nya nih bertahan. Artinya bagus nih si BKSL. Ya, aku sendiri nggak punya karena terlalu liar. Aku belinya pas merah. Kalau hijau aku jual. Soalnya ini barang nggak bisa disimpan. Kadang niat kita mau cepet nyimpan. Banget ya ininya ya, volatilitasnya ya. Ini lihat aja ya, satu candle hijaunya tebel tinggi begitu. Tapi kalau lagi turun, dia juga bisa beberapa hari kan. Dia yang buat poin menarik aku, Ci. Dia polanya itu pola scallop, Ci. Oh. Ini maksudnya scallop tuh kayak gini nih, tuh. Habis dia naik, tarik tuh, turun lagi nih. Ini scallop nih, Ci. Oke. Ini pola scallop tuh. Biasanya kalau dulu Coco Belvin Medan yang bilang scallop tuh. Nah, itu emang bener pola scallop. Nah, ini kalau dia bener-bener repeating pattern, setidaknya scallopnya aku ambil yang di sini aja. Ya. Karena dia udah ada pengulangan pola. Iya, itu berapa tuh? 200 nggak? Atau 50? Untuk sementara 160, 170 dulu, Ci. Untuk sementara. Scallopnya. Oke. Karena abis itu nanti dia turunin lagi, dia bikin pola scallop. Jadi di sini dia udah ada sekali dia bikin scallop, di sini bikin 2 kali scallop, di sini 3 kali scallop. Jadi dia akan repeating pattern. Lalu ngelihat dari bandarmologinya dia masih tuh, ya kan di sini juga sama nih, tuh, terusnya tarik scallopnya. Di sini juga sama tuh. Buang, tarik sama dia. Di sini juga tuh udah mau mulai narik lagi. Di BKSL ya? Ya. Hati-hati. Ini apa namanya ya? Smart money ini lebih kuantitatif, gak bisa. Wah kemarin net buy, besok bisa berubah. Benar. Jadi harus lebih kuantitatif nih. Kayak gini nih kan kita lihatnya, oh dia akumulasinya nih pelan-pelan nih nggak kelihatan. Nah ini yang biasanya aku cari, sama kayak waktu Aman Mineral aku call dari bawah ini karena aku ngelihatnya kuantitatifnya dia, Ci. Secara kuantitatif dia bagus dari 1 minggu, 2 minggu, nggak 1 hari aku nilainya, Ci. Waktu dari sini, kuantitatifnya bagus. Aku kalau udah lagi ngincar suatu saham gitu, Ci, aku Uber. Oke. Sampai benar-benar dia distribusi, baru distribusi nih. Kayak kemarin waktu di sini beli nih sempat ngejeger, tiba-tibanya dia di sini distribusi lagi. Ini dodol nih, Ci. Oh iya, karena dia ngikutin harga oil. Oil kan habis itu kan damai kan turun ya, amonianya turun juga. Padahal lihat gitu. Di sini, nih bagus nih gerakan. Banget. Jeger, tiba-tiba di sini ya bubar. Balik arah. Udah, mau gimana lagi ya, disiplin trade, Ci. Iya, benar. Aku lagi ngumpulin, tiba-tiba lagi enak-enak ngumpulin cut loss. Iya. Cut loss di sini bukannya cuan. Iya. Aku ngumpulin jadi cut loss. Iya, emang susah. ESA itu salah satu yang nggak gampang sih. Kalau INKP ini sih Pak, itu gosipnya value investor lagi ngumpulin. Gosip ya. Tapi memang kalau lagi ngumpulin barang itu nggak akan naik kemana-mana dulu. INKP yang saham yang aku call sih dari sejak harga call 5.600, 5.700 aku nggak pernah call back lagi, Ci. Dia emang nggak bisa main juga kalau gini loh. Karena chartnya udah bagus, besok juga turun. Susah udah. Nggak masuk syaratnya aku. Iya emang. Volumenya juga kecil. Volumenya kecil, makanya kalau
kenaikan tidak didukung dengan volume, buat aku nggak menarik. Iya. Kalau naik didukung dengan volume, itu wow. Oh iya, berarti Jadi ada gitu, ya. ada yang Ada something big happen gitu. Iya. Nah, kalau memang di sini dia ada smart money akumulasinya dia di sini, cuman kecil volumenya begitu Iya. juga nih, udah mulai distribusi nih tuh. Jadi reasonnya udah kelihatan gitu. Kenapa kok orang pada beli? Wah, supportnya di sini ya beli aja. Cuman aku nggak pernah tetap nggak mau nge-call. Iya. Di BBK boleh nggak ini kan? Enggak. Kenapa? Kecuali nggak ada duitnya. Nggak, Aku kecuali nyari yang ada duitnya gitu. nah itu kecuali mereka value investor, mereka beli simpen tuh. Ya udah paling Terus kalau masuk grup kalau BBK ya ikut BBK aja Kak Caca. Kalau kita ini yang sama cerita, nah itu ada di posting cerita tuh nanti yang apa, tapi ini lebih ke kelas technical gitu ya. Iya, bootcamp nanti habis bootcampnya nanti kita ada kelas ada grup cerita aja, bukan ke aku, ke Frankly ke cerita. Iya, ntar ada grup alumni lah buat kita diskusi ya Kang ya kayaknya ya. Oke. Ya udah aku izin share. Sebentar dulu Ci, itu ada Adi, ada saham lead rekomendasi terakhir ya. Terakhir habis ini udah Ci. Iya. Ada lead nih. Kemarin spike volume kan turunnya udah nggak ada volume lagi. Bingung, kemarin kan bagus karena kan gini, itu kan bareng pergerakan sama saham-saham SMDR, bukan sama pelayaran. Pelayaran karena story-nya Selat Hormuznya mau ditutup. Taunya Selat Hormuznya nggak bisa ditutup gitu. Memang ada 3 negara yang menguasai selat itu. Jadi si Iran misalnya mau nutup, ada Oman, ada 1 negara lagi itu nggak akan ngasih karena mereka kan punya kebutuhan untuk distribusi atau jualan juga kan lewat selat itu. Nah itu jadi karena Iran ngancam mau ditutup, itu player SMDR kan spike tinggi. Lead juga ada berita naik tapi akhirnya nggak jadi, turun lagi. Kalau SMDR naiknya karena bagi dividen sih. Kebetulan direksinya teman aku. Iya, dividen sama emang bagus naik, sih. Aku langsung PM ke dia. Emang ada aksi ini? Nggak ada. Terus kenapa saham lu naik? Ya pasar aja. Oh ya udah. Iya, jadi ada orang begini, karena si Amerika trade war lagi, kan trade war nih, kebutuhan untuk import barang tuh mendadak butuh naik kencang kan di kontainer, sama kayak waktu Covid. Jadi buru-buru dibeli sebelum tarif itu naik, sebelum ada cut off period yang 3 bulan ini diselesaikan. Ya banyak orang spekulasi kan biasa begitu karena buy on rumor dulu, nanti kejadian apa enggaknya ya nanti. Tapi kan dipercaya nanti akan ada peningkatan volume penjualan kontainernya. Nah nanti laporan keuangannya bagus. Nah teman-teman Insti sih belinya begitu karena story itu. Kalau lead aku nilainya bearish jangka pendek sih. Iya emang lead ini sih kok. Jawabannya bearish jangka pendek karena kenapa? Satu, dia udah di bawah pivot dari super trend. Ini ada indikator namanya super trend. Udah di breakdown juga sekali. Dia ada pullback, dia lanjut lagi turun. Aku nilainya dia khawatir ke level 64 sampai 61. Jebol 61, nextnya ada 54, 55 gitu. Iya, tapi lead mainnya susah jadi sih. Enggak akan kemana-mana. Jadi lead hanya range area aja, dia di sini-sini aja. Jadi kalau misal pengen beli di berapa? Di 62, 63 dengan cut loss di 60. Nanti di 70 jual, udah ya zigzag gini aja lah. Tuh. Kemarin sih resultnya kayaknya bagus deh dia. Loncat. Mungkin sini, nanti sini jual lagi, nanti balik gini aja udah. Iya. Ini mungkin kalau yang belajar week off akan lebih pakai kali ya. Cuman kita nanti nggak belajar week off. Week off kepake banget. Ini mungkin nggak tahu sih, kemarin sempat ada resultnya bagus, mungkin karena spike ada berita aja sih ya. Kan dia kalau lagi nggak main juga susah, barangnya juga susah ditebak gitu loh, kayak naik turunnya nggak jelas gitu. Dikasih yang mau main, carinya yang susah. Iya, soalnya kan kemarin memang ada berita. Kalau ada berita kan pikir wah ini bisa ngikut SMDR, Sochi, kemarin rame semua kan, Temas ya segala ya. Layaran. Nah, aku kasih yang tadi tuh kayak MBMA, Inco, kayak Mati, CBP, itu okay. kayak Hill, LC, pemain carinya yang susah gitu, dikasih cuan maunya yang jalur macet. Iya kan, ini sensasi. Makin susah makin seru.
Oke, aku izin technical minggu ini ya. Silakan, Bu. Oke, disclaimer kayak biasa, nggak ada rekomendasi beli jual, hanya referensi. IHSG kalau bullish gimana? Kalau rebound setelah mencapai target double top, maka akan kemungkinan lanjutan indeks akan tes last high di 6971. Jika break 6971, maka IHSG berpotensi kebalik sih sorry. IHSG berpotensi membentuk pola cup and handle dengan target di ini kenapa potong sih 7.200 ya, jadi potensi balik ke 7. Tapi kalau bearish, kalau dia rebound tapi gagal break resistance down channel di 6971, maka indeks akan tes last low di 6745. Jika break di level tersebut, maka IHSG potensi koreksi lanjutan di 6525. Mudah-mudahan jangan ya, kita bullish aja, udah bullish skenario. Nah, ini rotasi sektor sebenarnya yang tadi si Kang kasih, tapi ini yang share sektoral dulu. Sektoral itu yang improving itu cuman IDX infra. Kalau yang leading tuh ada basic, trans, health, sama energi. Terus yang kehilangan momentum ini leading dari enggak, dia masih ada di weakening sih. IDX Tech itu di weakening, kemudian lagging itu ada apa sih ini, industri sama non cyclical. Aduh, nih nggak kelihatan. Nama cyclical. Indeks siklik sama industri lagi bearish. Oh, oke. Nah, terus kalau yang daily berarti kan lebih pendek ya waktu daily itu. Yang improving itu ada industri, non cyclical, finance. Makanya tadi Kangkus rekomen untuk memperhatikan saham-saham banking. Kemudian IDX Tech ya, IDX Tech sama cyclical. Nah, kalau yang ada di leading ada prop, infra, health. Yang turun dari leading turun ke bawah ada IDX Trans, IDX Basic, ini di weakening semua sama energi. Nah, kalau yang infranya secara weekly ya itu BDKR tuh muncul tuh. Ada di improving, dan yang ada di leading ada PGO, PTPP, SSIA, itu masih di leading nih, masih menarik. Tegik, Aksek, Total, Adikarya. Biasa ada PTPP nih, nggak kelihatan PTPP ya. Kemudian yang agak turun dari leading ada Inet, Sen, ada Data, ada Kin, IPCM, POWR, Telkom. Kemudian yang lagging ada CMNP, ada Brand, ada Jasa Marga, ada MTEL. Yang lain nggak kelihatan, ada Jekon. Nah, kalau yang analisa data ini menarik tuh, Ci. Cuman sahamnya susah main data. Aku kenal market liquid, cuman itu aja. Aku kenal market maker, jadi kayaknya aduh susah deh. Ya udah avoid lah. Iya, nggak usah lah, mending kalau mau beli tower aja. Tower itu lebih murni market demand ya. Market demand mungkin benar-benar yang main insti, jadi lebih susah dimainin. Kalau barang data kan karena barang tipis. Ya, yang udah pengalaman pasti udah tahu kerjanya ara-ara, abis itu ARB. Aku nggak bisa main saham gitu. Mendingan main saham yang kita bisa manage ya risknya. Kalau kayak ara-ara terus ARB, deg-degan. Mendingan nggak usah deh, nggak untung nggak apa-apa, yang penting nggak rugi. Tidur nggak nyenyak ya, Ci ya? Iya, deg-degan deh. Kemudian ada MSIN yang di cyclical weekly, ada MSIN. Ini ada MAPA nih yang tadi si Kangkus lihat, memang ada di area improving. Biasa kita beli di daerah improving ya Kang ya. Jadi biasa biar nanti dia rally ke leading, kita udah cuan. Kemudian yang leading ada ABA, ada MAPB, ada ERA, ada apa nih, ERAL, Gajah Tunggal di leading. Nah, yang agak turun dari leading turun ke weakening ada Harta yang di weakening, LPPF, DO, MPMX, Mina. Dan kemudian lagging itu ada CMA, Mari, MAPI, ASLC, Film ini kayak mau dari lagi mau naik ke improving. Nah, kalau saham aku beli udah mau hold 2 hari aku. Iya, Film menarik. Walaupun karena aku dari technical aja, Film tuh kalau nggak salah kemarin itu di weekly-nya ya. Benar. Itu ada pola harami sih. Aku suka beli pola-pola harami sih. Oh. Okay. Harami biasanya kan salah satu indikator pola reversal. Iya, Film sih menarik ya. Mau right issue memang harganya di bawah, tapi yang beli itu salah satu pemegang film terbesar, produsen film terbesar di Korea. Jadi terus di mana Danantara juga bilang dia tertarik untuk masuk ke sektor film ini. Jadi kita nggak tahu sih.
mau beli 100 lot kadang-kadang susah Ci. Memang kalau lagi mau jualan juga itu nggak liquid, hati-hati aja. Nah kalau lagi nggak main dia kayak gini, berarti kan lagi nggak main. Kalau bener-bener lagi main, lagi rally, itu bid offer rapet. Tapi memang sekarang udah lama dia nggak main tuh, udah lama loh Kang. Dari atas dia turun tuh kayak entah kenapa, antara lagi pola akum atau gimana, kurang tahu sih. Pokoknya lagi nggak main sih. Nah terus ini ada Astra yang lagi menarik juga. Astra itu rebound dari support 4370 dan berresisten downtrend line di 4480, membuka potensi falling wedge pattern menuju 4970. 4970 indikator para MACD parabolic sudah mengkonfirmasi sinyal buy. Kemudian ada Toba rebound dari support 735, kenaikan lanjutan akan tes last high di 955. Dalam jangka panjang, Toba itu berpotensi membentuk rounding bottom menuju 1975. Minervini trennya adalah 7 dari 8 dan rekomendasi teknikal adalah buy area di 850 hingga 800, target 1 865, target 2 910, stop lossnya 790. Tapi yang masih di sama parabolic area masih negatif. Kemudian ada DSSA yang rebound dari support 53200. Kenaikan lanjutan akan tes last high di 60.800. Dalam jangka panjang, DSSA berpotensi membentuk rounding bottom pattern di 93.200. Rekomendasi technical buy area di 57250 sampai 53900, target 1 58500, target 2 61150, stop lossnya 53400. Kemudian ada MAPA, kebetulan ini tadi juga di-mention sama Kang Kus. MAPA ini rebound dari point C di 605 dan akan tes poin B di 775. Break level tersebut akan membuka potensi rally menuju PRZ bed pattern di 1100. Rekomendasi teknikal adalah buy area 750 hingga 710, target 1770, target 2805, stop lossnya di 700. MACD sama parabolic area udah positif. Wah, ini ada Indofood yang rebound dari support uptrend line di 7850. Selanjutnya Indofood akan tes resisten di 8500. Jika break level tersebut, maka Indofood berpotensi membentuk ascending triangle menuju 9450. Saat ini Indofood sudah berada di atas Tenkan-sen, Kinjun-sen, dan Kumo. Jadi rekomendasi teknikal untuk Indofood adalah buy area di 83 hingga 7850, target 1 8500, target 29000, stop loss 7750. Kemudian yang terakhir deh. Ya, yang terakhir adalah Cimori. Cimori rebound dari last low di 4560 dan akan tes resisten di 4900. Jika break level tersebut, maka Cimori itu berpotensi membentuk double bottom pattern menuju 5300. Rekomendasi teknikal adalah buy area 5000 hingga 4700, target 152, target 2 5350, stop loss 4650. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk technical chart minggu depan. Oke Kang, karena ini udah mau jam 3, jadi bisa ada closing statement buat teman-teman semua. Kalau aku sih nggak ada ya. Buat aku market masih menarik. Ini sideways, nggak bearish, koreksi. Malah momentum. Mungkin market lagi FOMO di IPO, cuman jangan lupa di sisi lain ini saham-saham lagi pada disupport nih, saham-saham blue chip. Jadi justru sama mau breakout kayak tadi Indofood aja mau breakout, terus di ICBP lagi. Jadi banyak saham-saham bagus fundamental kayak banking, terusnya Mayora kemarin juga, terusnya Java lagi di support juga. Jadi banyak, tinggal teman-teman menganalisanya sendiri detailnya seperti apa, mencari risknya di mana ya untuk cari returnnya sesuai dengan risk profile-nya apa enggak. Yang paling penting adalah tahu jati diri kita sendiri. Benar. Kita itu sebagai apa. Mungkin itu aja sih dari aku, Ci. Oke, paling gitu dulu ya buat teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut bareng kita. Jangan lupa boleh ikut bootcamp kita tanggal 13 Agustus. Jadi Rabu, Jumat, tanggal selanjutnya itu ya tanggal berapa sih tuh. Habis itu kita akan terakhir ketemu tatap muka. Kita akan belajar langsung di onsite. Ntar kita makan-makan ngopi dan ngecek saham bareng.
Oke, mungkin gitu dulu ya Kang. Thank you banget untuk waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini di saat yang marketnya lagi jelek minggu lalu. Jadi mudah-mudahan minggu depan marketnya bagus ya. Oke, gitu dulu ya Kang. Thank you semua yang udah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kalau nggak salah ada Pak Hermanto Tanoko deh tanggal 12. Jadi buat teman-teman yang suka membeli saham-sahamnya Pak Hermanto Tanoko, mau Cleo, mau Avia, mau apa, join minggu depan. Kita akan ngobrol dengan Pak Hermanto Tanoko. Pastinya tentang Temkop. Jadi dia punya holding apa aja yang membawa kita akan ngobrol. Jadi kalian boleh siapin pertanyaan untuk minggu depan. Oke, gitu aja. Thank you ya, thank you. Selamat siang, thank you, bye.